Halo Penatua, bagaimana kabarnya? Sudahkah kalian komentar hari ini? Komen dong biar kekinian, WKWKWK. Sebelum kita masuk ke ceritanya, sedikit informasi, bagi Penatua yang ingin support Mimin, silakan Penatua bisa langsung mengunjungi Saweria dan juga Traktir. Untuk linknya ada di deskripsi, selamat mendengarkan. 581, subscribe Penatua. Suyun dibawa ke Aula Bintang Teratai oleh anggota Sekte Pedang Bintang Teratai. Dia dikelilingi oleh kerumunan yang bersemangat, dan meskipun itu adalah pertama kalinya mereka bertemu Suyun, semua orang melihatnya sebagai idola mereka. Faktanya, baik pria maupun wanita memiliki idola yang sama terhadap pahlawan, dan pada saat ini, dia adalah seorang pahlawan. Tuan Suyun, kamu terlalu kuat, teknik pedang apa itu, dan kamu benar-benar membuat tanpa malu-malu, kamu pasti sangat menderita kali ini, bukan? Hehe. Tuan Suyun, dari sekte atau sekte apa kultivasimu berasal? Bagaimana teknik pengendalian pedang bisa mengendalikan begitu banyak pedang terbang? Ini pertama kalinya aku melihatnya. Jangan membuat keributan, kakak Suyun baru saja mengalami pertempuran besar dan masih terluka, cepat turunkan dia dan biarkan dia istirahat dulu. Oh, King He, Tuan Suyun adalah orang dengan status tinggi di pohon dunia, bagaimana kamu bisa memanggilnya kakak? Mengapa kamu memanggilku begitu akrab? Mungkinkah kamu telah menatap Tuan Suyun? Hanya saja kakak laki-laki Suyun telah bergabung dengan Sekte Pedang Bintang Teratai kami, jadi secara logis, dia seharusnya menjadi adik laki-laki aku. Namun, dia adalah subjek penting di Realm Lord, jadi secara alami aku bisa memanggilnya kakak. Tapi karena Tuan Suyun telah bergabung dengan Sekte Pedang Bintang Teratai kami, dia juga seorang pelindung. Kamu hanya kepala sekte dalam, kamu tidak dapat memanggilnya demikian, setidaknya, kamu harus memanggilnya pelindung Su. Kalian, aku tidak memberitahumu. Hahaha. Semuanya tertawa. Melihat itu, Suyun merasa tidak berdaya, dan melambaikan tangannya, kamu bisa memanggilku Suyun, tidak perlu memanggilku begitu, aku tidak bisa menerimanya. Pada kenyataannya, basis kultivasi banyak dari kamu di sini jauh lebih tinggi daripada milikku. Bagaimana ini mungkin? Salah satu dari mereka berkata dengan kaget, kamu adalah seseorang yang berada di tahap keempat dari Guru Roh Langit, tingkat kultivasi tertinggi di sini hanya pada tahap kedua. Suyun tertawa, terlalu malas untuk menjelaskan. Sekelompok orang dengan ribut berjalan melewati koridor dan melintasi lapangan kosong sebelum akhirnya memasuki istana yang sangat megah dan megah di ujung lapangan. Saat mereka mendekati aula, kerumunan yang berisik itu segera menjadi tenang. Setelah semua orang menurunkan Suyun, mereka berbaris dan berjalan ke aula. Melihat itu, pikir Suyun, mungkin Lotus Star Hall adalah tempat yang sangat suci di dalam sekte. Dia berjalan bersama orang banyak, tetapi sebelum dia bisa mengambil dua langkah, dia merasakan gelombang rasa sakit di dadanya. Dia mengangkat kerat dadanya untuk melihat, hanya untuk melihat bahwa kulit dan daging di sana semuanya telah terkoyak. Seluruh dadanya runtuh, dan dia merasa sangat tidak nyaman. Meskipun dia berhasil menghindari pedang Yan Donghe, ki mendalam yang menakutkan sulit untuk dihindari. Suyun mengatupkan giginya, dan menahan rasa sakit saat dia masuk. Pada saat yang sama, semua petinggi dari Sekte Pedang Bintang Teratai dengan booming hadir. Murid biasa dari Sekte Pedang Bintang Teratai sedang menunggu di luar aula, dan di dalam aula, ada murid dari atas Sekte Dalam. Meski begitu, ada hampir 1000 orang berkumpul di sana, dan dikatakan bahwa sejumlah besar orang dari Sekte Pedang Bintang Teratai bergegas, karena perintah pemimpin sekte terlalu mendadak, menyebabkan banyak orang tidak punya waktu untuk datanglah kemari. Ketika Suyun melangkah ke aula, hampir semua mata tertuju padanya. Sepasang mata dipenuhi dengan rasa hormat dan kekaguman, mampu menyelamatkannya dari bahaya sebagai orang luar, belum lagi hal-hal lain, karakter dan keberanian ini sudah cukup untuk meyakinkan semua orang yang hadir. Salam, pelindung Su. Ketika Suyun mendekati salah satu penjaga yang berdiri di pintu, dia segera menangkupkan tinjunya dan menyapa dengan hormat. Mendengar itu, yang lain segera menangkupkan tinju mereka dan membungkuk ke arah Suyun. Salam, pelindung Su. Salam, pelindung Su. Salam, pelindung Su. Suara seperti tsunami terdengar di dalam aula besar, seperti gelombang demi gelombang. Melihat itu, Suyun menghentikan langkahnya, dia memandang orang-orang di sekitarnya dengan serius, lalu menganggukkan kepalanya, mengambil napas dalam-dalam dan melangkah maju. Melindungi. Dia tidak punya niat untuk mengambil posisi itu. Mungkin setelah pemimpin sekte selesai berbicara, dia akan mulai mencari orang tuanya, dan dia tidak akan bisa tinggal lama di Sekte Pedang Bintang Teratai. Orang-orang masuk ke aula satu demi satu, tetapi tidak lama kemudian, sesosok tua ditemani oleh 2 murid masuk ke aula. Pria ini adalah pemimpin Sekte Pedang Bintang Teratai. Salam, pemimpin sekte. Suara itu terdengar sekali lagi. Tidak perlu terlalu sopan. Pemimpin sekte tua memandang semua orang dan berkata, terima kasih pemimpin sekte. Orang-orang bangkit. Master sekte tua melangkah ke titik tertinggi aula, mata kuning redupnya menatap orang-orang yang hadir, dan pada akhirnya, tatapannya mendarat di tubuh Suyun. Setelah berhenti selama beberapa detik, dia menjauh, kulitnya seperti bibirnya bergerak. Bencana hari ini telah berlalu.
Jika Sekte Pedang Bintang Teratai aku tidak dihancurkan, dia pasti akan menjadi seperti Nirvana Phoenix yang telah dilahirkan kembali dari abu api. Namun, kamu semua juga tidak boleh mengendur. Di masa depan, kamu semua harus rajin berlatih dan bermeditasi. Kalian semua pasti tidak boleh bermalas-malasan dan bersenang-senang. Murid mengerti. Semua orang berteriak. Masalah membangun kembali sekte akan diserahkan kepada Bu Ming. Bu Ming mengerti. Bu Ming menangkupkan tinjunya, dia melihat pemimpin sekte lama, dan bertanya, lalu pemimpin sekte, bagaimana dengan rekrutmennya? Ekstensi apa? Sekte ini berkembang. Bu Ming berkata, Sekte Pedang Bintang Teratai kami tidak kalah dengan Sekte Black Hawk, tetapi kami memiliki terlalu sedikit orang. Jika kami memperluas rekrutmen sekte kami untuk memasukkan bakat, itu pasti akan memungkinkan kekuatan sekte kami melambung. Ketika itu saatnya tiba, orang-orang Sekte Black Hawk akan datang untuk memprovokasi kita tidak perlu takut pada mereka. Bu Ming sangat mendesak. Namun, pada saat ini, banyak orang memiliki pemikiran yang sama. Master Sekte Tua memandang Bu Ming dengan tenang, dia berpikir sejenak, lalu menggelengkan kepalanya, tidak perlu, aku tidak pernah berencana untuk memperluas teknik aku. Hierarki, ini. Kami adalah sekte, bukan sekte, Sekte Pedang Bintang Teratai bukan sekte, siapapun dapat memasuki Sekte Pedang Bintang Teratai aku jika mereka mau, mereka dapat masuk kapan saja, tetapi aku tidak ingin kamu sengaja mencari mereka. Dan terlebih lagi, tidak ingin kamu menggunakan orang yang telah kamu rekrut sebagai pedang, karena dengan begitu, dia tidak akan menjadi seseorang, tetapi sejenis kekuatan, jadi bagaimana dia bisa menghadapi Lian Xing. Bagi para pembudidaya roh, jalur kultivasi adalah jalur kultivasi. Jika seseorang tidak mengikuti jalan kultivasi, maka niat awal mereka akan terdistorsi dan mereka tidak akan pernah bisa mencapai alam yang lebih tinggi. Pemimpin sekte tua itu perlahan berkata. Setelah mengatakan itu, Bu Ming membuka mulutnya, tetapi tidak tahu harus berkata apa. Alasan mengapa aku mengumpulkan semua orang di sini hari ini sebenarnya karena aku memiliki sesuatu yang penting untuk diumumkan. Pemimpin sekte tua itu dengan serius berkata, dan kemudian dia melambai kepada murid yang bersamanya. Murid itu segera berjalan, dan menyerahkan kotak harta karun itu kepada pemimpin sekte lama. Semua orang melihat bahwa kotak berharga itu berisi pedang bintang teratai. Apa ini? Semua orang saling memandang, tidak bisa mengerti. Bu Ming memandang kotak itu dengan aneh, hatinya juga dipenuhi dengan kecurigaan. Mungkinkah masalah yang akan diumumkan hari ini ada hubungannya dengan pedang bintang teratai? Inilah yang dipikirkan semua orang di dalam hati mereka. Pemimpin sekte membuka kotak itu dan mengeluarkan pedang bintang teratai. Ketika teratai putih murni seperti pedang panjang dikeluarkan dari kotak, mata semua orang terfokus pada pedang yang indah dan ramping, bahkan Su Yun tidak terkecuali. Pedang ini tidak memiliki aura yang tajam. Pada pandangan pertama, itu memberikan perasaan yang sangat lembut. Itu seperti selembar kertas putih, tanpa sedikit pun kotoran. Tubuh pedang bersinar dengan cahaya terang, dan itu sangat indah. Ada pola lotus di tengah pedang, dan aura tenang yang membuat orang merasa damai melayang keluar dari pedang. Aura magis macam apa ini? Di depan pedang ini, seolah-olah semua kekejaman, dan dinginnya telah berubah menjadi asap, dan semua semangat juang yang berapi-api dan darah panasnya telah menjadi tenang. Apakah ini pedang bintang teratai sekte yang paling berharga? Ini memang luar biasa. Meskipun aku belum menyentuhnya, auranya sudah sangat mengejutkan. Bukankah kamu mengatakan bahwa pedang bintang teratai yang paling berharga dari sekte kami rusak? Mengapa aku tidak melihat kerusakan pada pedang itu? Apakah pedang ini benar-benar rusak? Itu memang pedang yang patah. Yang kamu lihat hanyalah penampilan. Bu Ming membuka mulutnya dan berkata, apakah ada yang melihat segel teratai di tengah pedang? Sebenarnya, itu adalah segel teratai berwarna, tetapi saat ini, hanya ada garis yang tersisa. Justru karena bintang teratai pedang diserang yang menyebabkan semua energi di segel teratai dihancurkan, menyebabkan kekuatannya turun drastis. Kekuatan pedang bintang teratai saat ini bahkan tidak setengah kuat dari pedang bintang teratai sebelumnya. Jadi begitulah. Semua orang terkejut dan menghela nafas. Tetapi pada saat ini, semua orang penasaran, mengapa pemimpin sekte lama mengeluarkan pedang bintang teratai saat ini. Kesunyian. Pada saat ini, pemimpin sekte yang lama berteriak pelan. Semua orang di aula segera menutup mulut mereka, tidak berani mengeluarkan suara. Dia melihat ke depan, mengambil napas dalam-dalam, dan kemudian perlahan berbicara dengan suara berat, tolong, pelindung Su Yun, maju ke depan untuk menerima pedang. Apa? Saat suaranya memudar, seluruh penonton terguncang. Su Yun bahkan lebih bingung saat dia melihat pemimpin sekte lama dengan kaget. Master sekte tua berbicara dengan jelas, sekarang, dengan identitas sebagai pemimpin sekte generasi ke-93 dari sekte pedang bintang teratai, aku akan memberikan kepada kamu harta paling berharga dari sekte kami, Su Yun, dan memberikan kepada kamu. Teknik pedang bintang teratai, menyebabkan ajaran sekte kami bersinar lebih terang. Pelindung Su Yun, tolong terima pedang ini. Master sekte tua memandang Su Yun dan berbicara dengan serius, tangan lamanya memegang pedang bintang teratai dengan kuat saat dia mengulurkannya ke arah Su Yun. Su Yun merasa pikirannya kosong, dia tidak mengerti mengapa situasinya akan menjadi seperti ini. Pedang bintang teratai, teknik pedang bintang teratai.
Ini semua adalah seni mutlak dari Sekte Pedang Bintang Teratai, mereka seharusnya dikendalikan oleh pemimpin sekte, jadi mengapa dia mengajarinya kepadaku? Mungkinkah Master Sekte Lama telah menyerahkan posisi pemimpin sekte kepadaku? Suyun berpikir, tetapi dengan sangat cepat, dia menolak ide ini. Master Sekte yang lama tahu bahwa dia akan pergi dan tidak akan tinggal di Sekte Pedang Bintang Teratai. Bukankah dia mengirim Sekte Pedang Bintang Teratai ke neraka? Suyun saat ini bingung, melihat pedangnya, matanya bersinar dengan semangat yang menyala-nyala. 582, Subscribe Penatua. Sebagai orang yang menyukai pedang, harta ini secara alami adalah sesuatu yang dirindukan dalam mimpi mereka. Meskipun itu adalah pedang yang patah, tidak ada yang bisa menyangkal kekuatannya. Pemimpin sekte, mengapa kamu memberikan harta berharga ini kepadaku? Suyun tidak buru-buru menerima pedang itu, melainkan menatap pemimpin sekte yang lama dengan serius dan bertanya. Dibandingkan dengan Sekte Pedang Bintang Teratai, kupikir pedang ini mungkin lebih cocok untukmu. Kata pemimpin sekte lama. Bagaimana kamu tahu? Apakah kamu tahu apa yang dilakukan pedang itu? Pembunuhan. Tidak, seorang wali. Pemimpin sekte tua menggelengkan kepalanya. Lalu mengapa tidak meninggalkannya di Sekte Pedang Bintang Teratai dan menggunakannya untuk melindungi sekte? Penjaga bukanlah tanggung jawab pedang, melainkan tanggung jawab orang pedang, hanya dengan menggunakannya kita dapat mencapai tujuan melindungi. Tetapi hari ini, pedang bintang teratai ini membawa kita lebih banyak bahaya daripada penjaga, jadi aku berencana untuk memberikannya kepadamu, atau mungkin, aku harus memintamu untuk membawanya pergi dari Sekte Pedang Bintang Teratai. Kata pemimpin sekte tua. Mendengar itu, Suyun terkejut. Setelah berpikir sejenak, dia sepertinya samar-samar memahami niat pemimpin sekte lama. Bencana hari ini semua berasal dari pedang bintang teratai, pada kenyataannya, bukan hanya hari ini, di masa lalu, ketika sekte pedang aku bertemu dengan kemalangan, itu juga karena pedang. Saat itu, pemimpin sekte generasi kedua membawa pedang ini dan melakukan perjalanan melalui 4 lautan, menyapu tanah, menghancurkan semua pahlawan kerajaan, dan kehilangan semua ahli tertinggi di dunia, kemuliaan macam apa itu. Semua orang mengira itu karena pedang bintang teratai, tetapi tidak peduli ahli tertinggi mana itu pasti bukan alat ajaibnya yang kuat, atau setelah bertahun-tahun, mengapa sekte pedang bintang teratai aku masih pada skala seperti itu. Ekspresi Master Sekte Lama menjadi tidak dapat disembunyikan, dan dia berkata, setelah hari ini, aku sudah mendapat pencerahan, jadi akan lebih baik untuk terus menjaga pedang bintang teratai ini, dan meneruskannya kepada orang yang membutuhkannya. Adapun kamu, Suyun, dibandingkan dengan aku, kamu pasti akan lebih membutuhkan pedang ini, jadi hari ini, aku akan memberikan pedang ini kepada kamu di depan semua pengikut, dan aku harap kamu tidak akan menolaknya. Suyun mendengarnya, dan tidak berbicara lama. Pemimpin sekte tua maju selangkah, kedua tangannya memegang pedang harta karun, dia menatap Suyun dan perlahan berbicara. Pedang ada di sini, jika kamu tidak mau menerimanya, tidak apa-apa. Terserah takdir, semuanya tergantung takdir. Setelah selesai, dia berdiri di sana dengan tenang, seolah sedang menunggu keputusan Suyun. Suyun memandangi pedang tanpa cacat itu, untuk beberapa alasan, hatinya secara mengejutkan tenang, dia tidak segera menerima pedang itu, juga tidak langsung menolak. Namun, setelah menunggu Mosan mendapatkan kembali napasnya, dia masih mengulurkan tangannya dan meraih gagang pedang. Aku bersedia menerima pedang bintang teratai ini. Dia berkata dengan serius. Pemimpin sekte mengangguk puas saat senyum akhirnya muncul di wajahnya. Para pengikut di bawah semuanya bingung. Para petinggi sekte pedang bintang teratai, yang dipimpin oleh Buming, bahkan lebih gelisah. Akhirnya, seorang diaken tidak bisa menolak dan angkat bicara. Pemimpin sekte, apa maksudmu dengan itu? Biarkan pelindung Su membawa pedang menjauh dari sekte pedang bintang teratai. Mungkinkah kamu menginginkan pedang ini? Betul sekali. Master sekte tua itu mengangguk, dan berkata dengan acuh tak acuh, alasan pelindung Su bergabung dengan sekte aku adalah untuk mundur. Kalian semua harus tahu tujuannya datang ke Gunung Linglong, dia tidak bisa tinggal lama di sekte, dia akan pergi sendiri di gunung. Masa depan. Karena itu masalahnya, mengapa kamu masih memberikan pedang kepada Tuan Suyun? Apakah karena dia menyelamatkan sekte kita? Jika itu yang aku maksud, apakah menurut kamu itu tidak pantas? Master sekte tua bertanya. Semua orang terdiam ketika mereka mendengar ini. Bahkan, dengan kemampuan Suyun, menerima pedang itu bisa diterima. Lagi pula, tanpa Suyun, pedang dan pedang akan lama diberikan kepada sekte Black Hawk, jadi mengapa ada di sini? Tapi, jika sekte pedang bintang teratai tidak memiliki harta karun ini, bukankah sekte itu akan tetap mati namanya? Semua orang tahu bahwa harta paling berharga dari sekte pedang bintang teratai adalah pedang bintang teratai dan teknik pedang. Ini juga alasan mengapa sekte pedang bintang teratai didirikan di Gunung Linglong. Namun, High Priestess tua sekali lagi berbicara, menenangkan hati orang banyak. Apakah pedang bintang teratai ada atau tidak di sekte pedang bintang teratai tidak penting. Yang penting adalah bahwa di dalam hati kita masing-masing, ada doktrin bintang teratai, kita tidak akan pernah melupakan ajaran bintang teratai, dan itu sudah cukup, selama bertahun-tahun, kita tidak dapat menyebarkan kekuatan pedang bintang teratai, jadi mengapa tidak memberikannya kepada yang ditakdirkan.
Selanjutnya, aku percaya bahwa bahkan jika Suyun meninggalkan sekte, dia tidak akan pernah bisa melupakannya. Master Sekte Tua dengan sungguh-sungguh berkata. Meskipun ini adalah alasannya, itu sangat benar. Setelah beberapa orang mendengar ini, ketidakpuasan di hati mereka sangat berkurang. Hanya ada satu pedang, jadi apa bedanya jika dia berada di sekte atau tidak? Selain itu, jika pedang bintang teratai berada di sekte, itu hanya akan membawa lebih banyak masalah ke sekte pedang bintang teratai, dan akan menyebabkan sekte itu tidak pernah damai. Perkembangan sekte tidak akan pernah bergantung pada harta sihir. Master Sekte Tua dengan sungguh-sungguh menilai semua orang yang hadir, setiap wajah yang dia teliti dengan serius. Ketika wajah beberapa orang dipenuhi dengan keengganan dan kesedihan, wajahnya akan mengungkapkan ketidakberdayaan dan kekecewaan, dan ketika wajah beberapa orang sangat tenang dan acuh tak acuh, senyum puas akan muncul di wajahnya. Ketika Suyun melihat perubahan ekspresi pemimpin sekte lama, dia tiba-tiba mengerti. Ternyata alasan Master Sekte Lama memberikan pedang ini kepadanya bukan hanya karena sekte pedang bintang teratai tidak dapat menggunakannya. Sebaliknya, ia menggunakannya sebagai media untuk menguji kondisi mental setiap murid sekte pedang. Baiklah, aku masih memiliki beberapa hal untuk didiskusikan dengan Suyun secara pribadi. Jika kamu tidak memiliki hal lain, kamu dapat pergi sekarang. Pemimpin sekte tua itu melambaikan tangannya dan berkata, murid akan pergi. Semua orang bersorak saat mereka perlahan meninggalkan Lotus Star Hall satu persatu. Ketika orang terakhir meninggalkan aula bintang teratai, hanya Suyun dan pemimpin sekte lama yang tersisa di aula. Aula itu sangat sunyi, Suyun memandang pemimpin sekte lama, tidak tahu apa lagi yang ingin dia lakukan. Apakah kamu berpikir bahwa karena pedang bintang teratai telah membawa begitu banyak masalah ke sekte pedang bintang teratai aku, meneruskannya kepada kamu sekarang, itu hanya akan membawa masalah bagi kamu, kan? Pada saat ini, pemimpin sekte tua angkat bicara. Aku kira tidak demikian, kata Suyun. Oh mengapa? Jika itu masalahnya, kamu dapat memberikannya kepada sekte Black Hawk sebelumnya, tetapi kamu tidak harus mempertahankan kedua item ini dengan nyawamu. Betul sekali. Master Sekte Tua itu mengangguk, dan berkata dengan acuh tak acuh, sebenarnya, aku sudah tahu mengapa Sekte Black Hawk akan melakukan dua hal ini. Dia mondar-mandir di aula besar selama beberapa putaran, dan kemudian berkata perlahan, sedini mungkin. Beberapa tahun yang lalu, aku menerima berita bahwa Tuan Sekte Elang Hitam entah bagaimana telah menemukan separuh yang tersisa dari metode pedang bintang teratai aku, dan kemudian aku menemukan bahwa separuhnya ini, telah dimodelkan dari ajaran aku. Model. Mendengar itu, pupil Suyun menjadi besar, mungkinkah, teknik pedang bintang teratai aku tidak lengkap? Dulu ketika aku berada di tangan pemimpin sekte sebelumnya, aku telah menemukan bagian yang hilang dari metode pedang bintang teratai. Aku hanya tidak membocorkan informasi ini untuk mencegah orang lain memata-matai aku. Master Sekte Tua menggelengkan kepalanya dan menghela nafas, penggarap roh saat ini telah lama kehilangan esensi seorang kultivator, tujuan mereka dalam berkultivasi hanya demi kekuatan, bukan demi alam. Mereka dengan susah payah berlatih hanya untuk demi kekuasaan, demi keserakahan, dan ada banyak orang seperti itu di sekte pedang bintang teratai aku. Oleh karena itu, aku tidak mengatakannya. Tidak hanya aku tidak mengumumkan berita ini, aku juga ingin menyebarkan berita tentang teratai pedang bintang keluar dari sekte. Mendengar itu, Suyun terkejut, lalu dia tertawa pahit dan menggelengkan kepalanya. Jika itu masalahnya, maka pemimpin sekte, kamu tidak bisa mempercayai aku lagi. Sebenarnya niat awal aku hanya untuk membalas dendam, untuk kekuatan. Aku tidak berbeda dari penggarap roh itu. Tidak, ada perbedaan. Tanpa menunggu Suyun selesai berbicara, Master Sekte Tua itu memotongnya. Suyun sedikit terkejut. Namun, pemimpin sekte lama tidak menjelaskan dan perlahan berkata, Sekte Black Hawk telah memperoleh sepotong besi hitam langit yang tidak diketahui. Itu adalah bahan berkualitas tinggi, dapat digunakan untuk membuat senjata ilahi. Sekte Black Hawk telah menamakannya besi hitam elang hitam, dengan maksud menggunakannya untuk memperbaiki pedang bintang teratai, dikombinasikan dengan metode pedang bintang teratai untuk mengulangi kemuliaan Master Sekte generasi kedua saat ini. Tetapi pemikirannya terlalu sederhana, mengandalkan dua hal ini tidak cukup, dan bahkan jika pemimpin Sekte generasi kedua masih hidup, masih tidak mungkin untuk mencapai level itu. Suyun, aku tahu kamu sedang terburu-buru untuk menemukan orang tuamu, tapi tolong tunggu beberapa hari lagi. Selama waktu ini, aku akan mewariskan semua metode pedang bintang teratai kepada kamu, dan juga, aku akan memberitahu kamu semua metode untuk memperbaiki pedang bintang teratai. Apa? Suyun terkejut. Perbaiki pedang bintang teratai, memperoleh warisan lengkap dari teknik pedang bintang teratai. Mengapa demikian? Suyun benar-benar bingung. Dia benar-benar tidak dapat mengetahui apa yang dipikirkan pemimpin sekte lama. Bahkan jika dia telah menghentikan rencana sekte Black Hawk, seharusnya dia tidak perlu melakukan ini kan? Kedua hal ini adalah perwakilan dari sekte pedang bintang teratai. Namun, pemimpin sekte yang lama tidak menjelaskan apapun. Dia baru saja mengeluarkan kertas putih dan menyerahkannya kepada Suyun. Buku itu bukan manual rahasia yang tak tertandingi, tetapi sesuatu yang dimiliki oleh orang-orang dari sekte pedang bintang teratai. Doktrin bintang teratai. Ini adalah sesuatu yang semua orang harus kenal setelah bergabung dengan sekte pedang bintang teratai. Karena itu,
ketika aku menyerahkan dua benda ini kepada kamu, kamu lebih tahu dari aku bahwa fungsi pedang adalah untuk melindungi, dan bukan untuk membunuh. Karena itu, jika kamu dapat menggunakan kedua benda ini dengan baik, aku hanya berharap setelah kamu meninggalkan sekte, kamu dapat mewarisi ajaran bintang teratai. Pemimpin sekte lama tidak mengatakan sesuatu yang muluk-muluk atau mendalam, tetapi hanya mengutarakan pikiran di dalam hatinya. Su Yun bingung ketika dia mendengar semuanya, tetapi setelah dia mendengar semuanya, hatinya kacau dan sulit untuk tenang. Melihat buku putih tentang ajaran, dia berdiri di sana dengan tenang untuk waktu yang lama. Pada akhirnya, dia mengulurkan tangannya dan menerima ajaran. Melihat itu, pemimpin sekte lama merasa terhibur, dia menepuk bahu Su Yun dan berjalan keluar dari aula. Paling cepat adalah 3 bulan, jika lambat, tidak akan ada waktu tersisa, dan semua guru hanya di tingkat dasar, tidak ada yang bisa mendapatkan langkah kedua, dan guru tidak tahu bahwa ada yang ketiga bergerak. Su Yun, aku akan mewariskan seni pedang bintang teratai kepadamu sekarang, kamu bisa mengikutiku. Ya, pemimpin sekte. Su Yun mengangguk, dia melihat pedang bintang teratai di tangannya dan berbalik, memegang pedangnya, dia berjalan keluar dari aula. 583, Subscribe Penatua. Dalam perjalanan ke Black Hawk Sekte, wanita berpakaian hitam membawa murid Black Hawk Sekte dengan ekspresi dingin dan bergegas kembali ke sekte. Yan Donghae ditahan oleh Qi yang dalam, dia berbaring di ranjang Qi yang terbuat dari Qi yang dalam, dia menatap kosong ke langit, luka di tubuhnya telah dirawat dengan sederhana, tetapi luka yang disebabkan oleh Qi Meridian, inti roh dan yang lainnya, tidak dapat disembuhkan dalam waktu singkat. Sudahkah kamu memikirkan bagaimana kamu akan menjelaskan ini kepada pemimpin sekte? Wanita berpakaian hitam itu berbalik dan menatap Yan Donghae saat dia berbicara. Yan Donghae menggigit bibir bawahnya, tetapi pada akhirnya dia tidak mengatakan sepatah kata pun. Aku awalnya berpikir bahwa dengan pertemuan kebetulan kamu, kultivasi kamu pasti akan melambung, dan bahwa kamu akan dapat menangani sampah dari sekte pedang bintang teratai dengan mudah. Pemimpin sekte bahkan membantu kamu berurusan dengan orang tua dari sekte pedang bintang teratai itu, tetapi siapa yang mengira bahwa kamu benar-benar akan kalah dari siapapun? Melihat Yan Donghae tidak mengucapkan sepatah kata pun, gadis berbaju hitam itu terus mengejeknya. Setelah Yan Donghae mendengar ini, kemarahan melintas di matanya yang kusam, dan dia berkata dengan marah, "Janda, jangan berlebihan, pria itu berasal dari Realm Lord, bagaimana aku berani membunuhnya? Jika kita benar-benar melakukan sesuatu padanya, itu akan melibatkan seluruh sekte Black Hawk kami, apakah kamu mengerti? Selain itu, pemimpin sekte mengatakan kepada aku untuk membantu kamu mengambil dua harta ini, tetapi dia tidak memberitahu aku bahwa orang-orang dari Realm Lord ada di sini. Kecerdasan kamu salah, kan? Kamu masih ingin aku mengambil semua tanggung jawab? Huff. Aku tidak percaya kamu bisa bergaul dengan damai." Petik 2. Yan Donghae, jangan bicara padaku dengan nada arogan itu, tuanmu saat ini telah melukai 3 dari mereka, kultivasimu telah sangat menurun, dan tidak diketahui apakah kamu dapat melindungi kultivasi tuanmu atau tidak, menurutmu sekte pemimpin akan sangat memikirkanmu. Wanita berbaju hitam itu mendengus. Mendengar itu, wajah Yan Donghae berubah, dia ingin mengatakan sesuatu, tetapi sepertinya terkait dengan lukanya, dia batuk dengan keras beberapa kali, dan memuntahkan seteguk darah. Huff. Hanya sepotong sampah. Wanita berpakaian hitam diam-diam bergumam pada dirinya sendiri, dia terlalu malas untuk terus berbicara dengan Yan Donghae, dia terus bergerak maju. Meskipun Gunung Linglong tidak mengizinkan siapapun untuk terbang, kecepatan kelompok yang terbang dekat dengan tanah juga tidak lambat. Sangat cepat, wanita berpakaian hitam, Yan Donghae dan yang lainnya tiba di kaki gunung tempat sekte Black Hawk berada. Pada saat ini, asap tebal mengepul dari gunung, dan sejumlah besar Qi yang mengamuk melayang turun dari gunung. Ketika wanita berpakaian hitam merasakan aura ini, ekspresinya langsung menjadi serius. Apa yang terjadi? Tuan Li Gua, sepertinya ada yang tidak beres. Salah satu orang dari sekte Black Hawk di depan menoleh dan berkata, "Kalian berdua, naik gunung dan lihatlah." Wanita berbaju hitam itu berbisik. "Ya." Mereka berdua menangkupkan tinju mereka dan berkata, lalu meningkatkan kecepatan mereka dan bergegas ke atas gunung, tetapi sebelum mereka berdua berjalan jauh, mereka melihat beberapa murid sekte Black Hawk bergegas di jalan, mereka memiliki ekspresi panik dan seluruh tubuh berlumuran darah dan luka, mereka merangkak dan berguling-guling di seluruh gunung, semuanya tampak sangat menyedihkan. Ah, itu Tuan Li Gua dan Tuan Pedang Utusan. Saat para murid melihat wanita berpakaian hitam itu, mereka bergegas seolah-olah mereka telah diselamatkan. Apa yang terjadi? Gadis berbaju hitam itu meraih seseorang dan bertanya dengan cemas. Ini hancur, itu hancur, itu hancur. Orang-orang dari gereja gemetar ketika mereka meratap. Hancurkan apa? Gadis berbaju hitam itu tidak menahan diri dan menamparkan pria itu 2 kali sebelum berteriak dengan keras, bicaralah dengan benar untukku. Orang itu menutupi wajahnya dengan tangan penuh keluhan. Tepat ketika dia akan berbicara, orang lain berteriak keras, suaranya serak. Tuan Li Gua, sekte Black Hawk dihancurkan. Pemimpin sekte mati secara tragis, semua elit sekte kami terbunuh, seluruh sekte Black Hawk dihancurkan. Apa? Gadis berpakaian hitam dan yang lainnya ketakutan. Mereka semua benar-benar terkejut.
Ada seekor naga besar di gunung, seluruh tubuhnya terbakar, sangat kuat. Saat ia membuka mulutnya, ia menyalakan seluruh aula Black Hawk, tidak ada yang bisa berdiri di depannya bahkan untuk bernafas. Itu telah memakan semua orang di sana mati dan melarikan diri. Lord Ligua, cepat lari, jika naga itu menemukan kita, kita semua mati. Dengan itu, sekelompok orang tidak peduli dengan wanita berpakaian hitam dan yang lainnya, dan mulai berlari ke depan dengan sekuat tenaga. Ekspresi wanita berpakaian hitam itu berubah, pikirannya kacau, bagaimana dia bisa membayangkan bahwa Sekte Black Hawk akan menghilang begitu saja. Apakah pemimpin Sekte menyinggung beberapa ahli tertinggi? Wanita berbaju hitam itu tenggelam dalam pikirannya. Mengaum. Pada saat ini, raungan memekakkan telinga bergema di seluruh gunung. Wajah wanita berbaju hitam dan yang lainnya memucat. Janda, tunggu apa lagi? Jika kamu tidak ingin mati, maka cepatlah lari. Yan Donghe yang berada di tempat tidur berteriak kepada wanita berpakaian hitam itu. Wanita berpakaian hitam itu terkejut sesaat dan kemudian dengan cepat berkata, ayo pergi. Kita harus meninggalkan tempat ini. Ya. Semua orang mengangguk dan berbalik untuk pergi. Tetapi pada saat ini, gunung itu tiba-tiba bergetar, dan dengan ledakan keras, seluruh gunung meledak, dan naga raksasa merah berapi-api melompat keluar dari gunung, terbang langsung ke awan. Itu melayang di atas langit ke-9, memandang rendah semua makhluk hidup di bawah, suhu yang menyala-nyala mewarnai awan putih menjadi merah, dan api yang meluap dari tubuhnya sepertinya ingin membakar seluruh langit. Naga ilahi yang agung dan menawan macam apa ini? Ketika gadis berbaju hitam dan yang lainnya melihat binatang spiritual besar ini, tubuh mereka bergetar hebat. Aura yang dipancarkan oleh naga ilahi ini telah benar-benar menghancurkan bagian terakhir dari pertahanan mereka. Jika bukan karena naluri mereka untuk bertahan hidup, mereka pasti sudah berlutut ke tanah dan bersujud. Puff. Pada saat ini, suara daging yang dipotong datang dari belakang gadis itu. Rambutnya berdiri tegak, dan dia terkejut, dia segera melihat ke belakang, hanya untuk melihat seorang pria berpakaian merah menyala, memegang pedang merah darah, berdiri di belakang sekelompok orang. Di sampingnya ada beberapa mayat tanpa kepala sedingin es, dan mayat-mayat ini adalah orang-orang Sekte Black Hawk yang telah melarikan diri dari pegunungan sebelumnya. Lari, apakah milikmu benar-benar menyuruh kalian semua untuk lari? Pria itu mendengus, dia kemudian berbalik dan menatap wanita berpakaian hitam dan kelompok itu dengan ekspresi jijik, dan bertanya, hei, apakah kalian dari Sekte Black Hawk? Kita, wanita berbaju hitam itu tercengang. Dia dengan cepat tersenyum dan berkata, tidak, tentu saja tidak. Tidak, kalau begitu lupakan saja. Pria itu mendengus dan hendak pergi ketika dia melihat tanda di pinggang semua orang dari sudut matanya. Dia menoleh untuk melihat tanda di pinggang mayat dan wajahnya menjadi gelap. Sialan, kalian jelas-jelas dari Sekte Black Hawk, tapi kalian masih berani membohongiku. Dia meraung. Dengan mengatakan itu, dia langsung menebas ke arah Yan Donghe yang berada di tempat tidur Qi. Yan Donghe tidak punya waktu untuk bertahan, tubuhnya terpotong menjadi dua, pedang halus itu melepaskan semburan panas, dan langsung membakar semua darah di tubuhnya. Yan Donghe meninggal secara tragis. Melihat ini, Sekte Black Hawk yang lain ketakutan. Tetapi pada saat ini, gadis berbaju hitam itu berteriak. Semuanya, jangan takut, dia hanya satu orang, kami memiliki hampir 100 jenderal di sini, apakah kalian semua masih perlu takut padanya? Serang bersama dan bunuh dia. Dengan dorongan ini, orang-orang yang ketakutan itu kembali sadar. Ya, mereka punya nomornya, apa yang harus ditakuti? Setelah dia selesai berbicara, semua orang berkerumun seperti segerombolan lebah. Sekte Black Hawkmu sudah mulai menggertak yang kecil lagi. Sial, ini terlalu sialan. Kalau begitu, jangan salahkan aku karena tidak berperasaan. Pria itu dengan marah meraung, matanya memerah, seolah-olah dia sangat kesal dengan tindakan orang-orang ini, dan pedangnya juga menjadi lebih ganas. Pedangnya sangat cepat dan tajam, siapapun yang menyentuh pedangnya akan terbelah menjadi dua, dalam waktu singkat, setengah dari Sekte Black Hawk akan terbunuh, mereka semua berubah menjadi tumpukan pasir. Gadis berbaju hitam hendak maju untuk mendukungnya, tetapi melihat betapa ganasnya dia, bagaimana dia bisa berani bertarung lagi. Dia dengan cepat berbalik dan hendak melarikan diri. Namun, saat dia berbalik, seekor naga api yang ganas terbang ke arahnya. Su Yun diam-diam berdiri di depan tempat terbuka yang datar dan putih. Tanah di sini sangat ajaib. Meskipun ditutupi dengan lantai batu giok putih, bunga teratai tumbuh di atasnya. Tidak ada tanah atau air, tetapi bunga teratai ini sangat indah. Di depan lotus, ada seorang lelaki tua berdiri di sana. Orang tua itu memegang pedang panjang di tangannya dan mengarahkan pedang ke lotus dengan mata tertutup. Bibirnya menggumamkan sesuatu. Seni pedang bintang teratai tidak fokus pada gerakan pedang, tetapi pada hati. Sebenarnya, itu tidak memiliki kecerdikan, tetapi kelebihannya adalah dapat digunakan sesuka hati. Tetapi untuk dapat menggunakan seni pedang bintang teratai, seseorang harus memiliki prasyarat, yaitu, untuk menempatkan keadaan pikirannya dalam keadaan yang benar-benar murni. Kamu perlu mempertahankan keadaan pikiran seperti lotus, agar dapat melepaskan kekuatan terbesar dari pedang bintang teratai seni. Saat Master Sekte tua berbicara, dia mulai mengayunkan pedang di tangannya. Anehnya, tarian pedangnya sangat lambat, dan napasnya melambat saat dia bergerak.
Pedang di tangannya sepertinya telah melambat beberapa kali, membuat orang merasa cemas. Pedang itu tidak memiliki kekuatan maupun aura, apalagi melukai musuh. Melihat itu, Su Yun mengerutkan kening, pemimpin sekte, bagaimana pedang seperti itu bisa digunakan untuk menyakiti orang? Jangan gunakan menyakiti orang sebagai tujuanmu, hanya melindungi orang lain. Pemimpin sekte berbicara perlahan dan terus bergerak, kamu harus percaya bahwa pedang ini akan melindungimu. Ketika bahaya mendekat, itu akan membantumu mengalahkan lawanmu. Setelah dia selesai berbicara, ujung pedang Master Sekte Tua mengayunkan lingkaran di depan Su Yun, masih bertindak lambat dan tidak tergesa-gesa, tetapi menatapnya, dia sudah menunjukkan kepada Su Yun bahwa dia ingin menyerangnya. Melihat itu, Su Yun bertanya, berapa banyak kekuatan yang aku gunakan? 100%. Pemimpin Sekte Tua itu berkata tanpa jejak kesopanan. Mendengar itu, mata Su Yun berubah serius. Dia mengambil napas dalam-dalam dan mengaktifkan ki yang dalam, menyebabkannya meledak dengan cepat. Dia bergegas menuju pemimpin sekte lama seperti tornado. Pada saat yang sama dia mengeluarkan pedang bintang teratai di tangannya dan menusuk lurus ke arah pemimpin sekte lama. Titik. Pedang ini brilian dan cepat, menyilaukan semua orang yang melihatnya. Tetapi, tepat saat ujung pedang hendak menyentuh tubuh pemimpin sekte yang lama, pedangnya yang lambat tiba-tiba bergerak. Seolah tertarik oleh sesuatu, pedang itu bergerak langsung ke tempat Su Yun menyerang. Dentang. Suara renyah terdengar. Tanda teratai putih raksasa muncul di depan pemimpin sekte yang lama. Su Yun memukul tanda teratai putih dan seluruh tubuhnya mengalami serangan balasan. 584, Subscribe Penatua. Bang! Su Yun jatuh ke dalam kelompok teratai putih dan batuk keras beberapa kali, sebelum naik kembali dengan sedih. Su Yun, apakah kamu baik-baik saja? Master Sekte Tua bertanya sambil meletakkan pedangnya. Aku baik-baik saja, pemimpin sekte. Jangan khawatirkan aku. Su Yun berkata, matanya bersinar karena terkejut, dan dia dengan cemas berkata, namun, pemimpin sekte, apa yang terjadi? Mengapa aku merasa seperti diserang oleh aura aku sendiri? Selanjutnya, meskipun aku menderita serangan yang kuat, aku tidak mengalami cedera apapun. Apa sebenarnya yang terjadi? Ketika Master Sekte Tua mendengar ini, senyum muncul di wajahnya, dan dia terkekeh, ini adalah kekuatan seni pedang bintang teratai, serangan yang kamu derita barusan, adalah semua serangan yang aku ingin kamu terima. Serangan yang kamu ingin aku terima. Mendengar itu, Su Yun bingung, apa maksudmu? Ini adalah makna di balik seni pedang bintang teratai, tanpa gerakan apapun, seseorang dapat melakukan apapun yang diinginkannya. Ketika keadaan pikiran seseorang sejelas lotus, adalah mungkin untuk menggunakan teknik pedang untuk melepaskan gerakan apapun yang kamu inginkan kapan saja, seperti gerakan yang barusan, aku hanya ingin melakukan serangan balik, dan itu akan memiliki efek yang sama seperti kamu. Kata pemimpin Sekte Tua. Ketika Su Yun mendengar kata-kata ini, pupil matanya tiba-tiba membesar beberapa kali. Itu ajaib, bukankah teknik pedang ini terlalu menantang? Kalau tidak, mengapa teknik pedang ini membuat orang mengeluarkan air liur? Namun, pedang biasa hanya bisa melepaskan gerakan normal dari seni pedang bintang teratai. Beberapa pemikiran yang kuat, kamu masih perlu bekerja sama dengan pedang bintang teratai agar berhasil meluncurkannya. Pemikiran. Ini adalah pertama kalinya Su Yun mendengar ungkapan baru seperti itu. Lalu, jika aku ingin lawanku mati, bisakah aku menggunakan teknik pedang ini untuk melakukan hal yang sama? Su Yun tiba-tiba memikirkan sesuatu dan bertanya. Tentu. Pemimpin Sekte Tua itu mengangguk tanpa ragu-ragu. Mendengar itu, hati Su Yun melonjak, ini benar-benar bisa terjadi. Ya, tapi sejak penciptaan seni pedang bintang teratai dan pedang bintang teratai, pemikiran seperti ini hanya berhasil sekali. Terlebih lagi, harga yang harus dibayar seseorang untuk mencapai pemikiran ini melalui teknik pedang sangat tinggi. Pemimpin Sekte Tua menggelengkan kepalanya dan berkata, sebenarnya, kekuatan pikiran seseorang terkait erat dengan orang yang melakukan pedang, membuat kematian seseorang sama dengan mengubah nasib. Teknik mendalam semacam ini merupakan pelanggaran terhadap keseimbangan alam. Dan tidak dapat dimaafkan oleh langit dan bumi, dengan demikian, pemicu kematian hanya dapat terjadi dalam satu situasi, dan yaitu, pihak lain telah terluka parah, dan kamu memiliki lebih dari setengah ki yang dalam untuk diandalkan. Jadi seperti itu. Tidak hanya itu, ketika kamu mati, kamu akan merusak salah satu ki meridian utama, yang berarti, kultivasi kamu kemungkinan besar akan berkurang, dan berapa banyak kamu kehilangan akan tergantung pada seberapa rusak ki meridian utama. Aku berpikir bahwa kecuali itu benar-benar diperlukan, kamu tidak boleh menggunakannya, karena bahkan jika kamu gagal, masih akan ada konsekuensi serius seperti itu. Petik 2. Seperti yang aku katakan sebelumnya, tidak banyak gerakan dalam seni pedang bintang teratai, tetapi pada kenyataannya, 3 gerakan ini dapat dibagi menjadi 2. Salah satunya tidak memerlukan pedang bintang teratai, dan yang lainnya hanya dapat digunakan dengan sukses dengan kerjasama pedang bintang teratai Su Yun. Aku tidak memiliki banyak hal yang dapat aku ajarkan kepada kamu, kamu masih perlu berlatih keras sendiri. Master Sekte Tua dengan sungguh-sungguh berkata. Su Yun mendengar dan mengangguk dengan serius. Setelah itu, pemimpin sekte yang lama mulai mengayunkan pedangnya perlahan, gerakan pedangnya tidak acak, melainkan logis.
Gerakannya bukan untuk membunuh atau membela musuh, tetapi menggunakan ki yang dalam di tubuhnya sendiri, mengaturnya di seluruh tubuhnya, untuk tujuan menggunakan pikiran. Su Yun melihat dengan hati-hati, dan tidak berani sedikit pun terganggu. Sepengetahuannya, semua gerakan pedang hanya memiliki satu tujuan, yaitu membunuh musuh. Seni pedang tanpa batas adalah sama, terlepas dari apakah itu pedang 4 tingkat bawah, 2 pedang tingkat menengah, atau pedang tingkat atas, mereka semua memiliki tujuan untuk menghancurkan lawan mereka, dan saat ini, teknik pedang seni pedang tanpa batas Su Yun telah mencapai sebuah kemacetan. Dia merasa bahwa dia tidak memiliki petunjuk, dan sulit untuk menembus pemahamannya tentang teknik pedang, tetapi seni pedang bintang teratai tampaknya telah membuka pintu baru baginya, ternyata, teknik pedang dapat digunakan ini. Cara juga. Dalam beberapa hari terakhir, Su Yun dan pemimpin sekte lama telah tenggelam dalam kelompok teratai. Setelah beberapa hari, tepat ketika Su Yun tenggelam dalam pembelajaran dan tidak dapat menarik diri, sebuah suara tiba-tiba datang dari teratai, memecah kesunyian. Hai Priestess, aku punya berita penting untuk kamu, Hai Priestess. Suara itu milik Booming. Setelah mendengarnya, pemimpin sekte lama segera menghentikan gerakannya dan berbalik untuk melihat, hanya untuk melihat Booming bergegas seperti embusan angin, dengan cepat membungkuk kepada Su Yun dan pemimpin sekte lama. Kapan itu terjadi? Hierark tua bertanya. Suara Booming sedikit bergetar saat dia berkata dengan cemas, aku baru saja menerima berita bahwa seluruh sekte Black Hawk Sekte telah dimusnahkan. Seekor naga api yang sebanding dengan binatang suci telah muncul di kepala gunung Black Hawk, dan dikatakan bahwa seluruh sekte elang hitam dihancurkan oleh naga api ini. Sekarang, Paviliun Bulan Bulu telah mengeluarkan perintah kolektif, meminta semua ahli sekte untuk menuju ke gunung elang hitam untuk melenyapkan naga api. Apa? Sekte Black Hawk dimusnahkan? Pemimpin sekte tua itu terkejut. Su Yun bahkan lebih terkejut, dia tidak bisa mempercayai telinganya sendiri sama sekali. Bagaimana mungkin sekte sebesar itu menghilang begitu saja? Hal ini benar sekali, aku tidak percaya pada awalnya, tetapi setelah mendengar perintah dari Paviliun Bulu Bulan, aku percaya. Pemimpin sekte, apa yang harus kita lakukan sekarang? Apakah kamu ingin menanggapi perintah ini? Booming bertanya. Naga api adalah binatang iblis kuno dan mereka sering menyebabkan masalah bagi yang hidup. Karena kita berasal dari Gunung Linglong, kita harus menjaga kedamaian di gunung. Booming, cepat hitung orang-orang kita dan kita bisa berangkat. Master Sekte Tua berkata dengan suara rendah. Mendengar itu, Booming mengangguk, dan hendak pergi. Tapi saat Booming pergi, murid lain dari Lotus Star Sword Sect berlari masuk. Salam, pemimpin sekte. Salam, pelindung Su. Murid itu berlutut dengan satu lutut, menggenggam tangannya, dan berkata. Apa masalahnya? Tanya High Priestess Tua. Melaporkan kepada pemimpin sekte, seorang pemuda datang dari luar dan ingin bertemu dengan pemimpin sekte. Dia mengatakan bahwa dia ingin belajar teknik pedang dari pemimpin sekte. Kata murid itu. Belajar seni pedang. Master sekte tua itu mengerutkan kening, apakah dia ingin bergabung dengan sekte pedang bintang teratai aku? Murid pernah mengundangnya untuk bergabung dengan sekte pedang, tetapi dia menolak. Dia bersikeras untuk menemuimu, dan murid itu merasa bahwa kultivasi orang ini luar biasa. Aku khawatir dia memiliki sesuatu yang ingin dia laporkan kepada kamu, yaitu mengapa aku di sini untuk melapor kepada kamu. Kata orang itu. Mendengar ini, pemimpin sekte tua itu menganggukkan kepalanya. Kamu telah melakukannya dengan baik, tetapi karena pemuda itu ingin bertemu denganku, maka biarkan dia masuk. Mungkin dia memiliki beberapa pendapat bahwa dia ingin berkomunikasi denganku. Ya, pemimpin sekte. Pria itu mengepalkan tinjunya, lalu berbalik dan mundur. Pemimpin sekte, aku akan kembali ke kamarku sekarang. Kata Su Yun. Jangan terburu-buru untuk pergi. Kamu juga bisa mendengarkan di samping. Mungkin itu akan membantumu. Kata pemimpin sekte tua. Mendengar itu, Su Yun berpikir sejenak, lalu menganggukkan kepalanya. Dengan sangat cepat, murid sekte pedang bintang teratai memimpin seorang pria muda yang mengenakan pakaian master pedang merah menyala dan berjalan masuk. Pria itu memiliki perawakan yang sangat tinggi, kurus, dan memiliki penampilan yang tampan. Rambut panjangnya diikat dalam kepang, dan dia tampak cukup bebas dan santai. Oh, kamu adalah pemimpin sekte dari sekte pedang bintang teratai. Senang bertemu denganmu. Pria itu berjalan cepat, menilai pemimpin sekte tua, menangkupkan tinjunya, dan berkata sambil tersenyum, nama aku Xiao Huailin, aku seorang sarjana. Sarjana. Pemimpin sekte tua itu terkejut, lalu terkekeh dan berkata, kalau begitu, kamu tidak di sini untuk bergabung dengan sekte pedang bintang terataiku. Tentu saja tidak, kecuali jika kamu bersedia memberi aku posisi pemimpin sekte. Jika itu masalahnya, mungkin aku akan mempertimbangkan untuk bergabung dengan sekte pedang bintang teratai. Xiao Huailin memeluk dadanya dan tertawa. Saat dia mengatakan ini, ekspresi semua orang berubah. Hei, apa yang kamu bicarakan? Bagaimana kamu bisa begitu kasar kepada pemimpin sekte? Pria yang membawa Xiao Huailin segera berteriak. Namun, pemimpin sekte tua sedikit mengangkat tangannya dan tersenyum, tidak ada, Tuan Xiao hanya bercanda, tidak perlu menganggapnya serius. Mendengar itu, pria itu memelototi Xiao Huailin dengan ganas, dan tidak mengatakan sepatah kata pun.
Tapi Xiao Huailin membuat Su Yun merasa sangat tidak senang. Tidak peduli apa, Master Sekte Tua telah memberikan pedang bintang teratai kepadanya, dan bahkan mengajarinya ilmu pedang, di dalam hatinya, itu sudah setengah guru. Pria ini tidak menghormati gurunya sendiri, bagaimana dia bisa merasa puas? Xiao Huailin mulai tertawa terbahak-bahak, menganggukkan kepalanya, dan tertawa, tidak buruk, kamu adalah pemimpin sekte dari Sekte Pedang Bintang Teratai, dan lebih masuk akal daripada Tuan Sekte Black Hawk, tidak buruk, haha. Tuan Sekte Black Hawk. Pemimpin Sekte Tua itu sedikit terkejut. Xiao Huailin membuka mulutnya untuk berbicara lagi, tetapi dia berhenti tersenyum dan menatap pemimpin sekte yang lama. Aku belum lama berada di Gunung Linglong, tetapi belum lama ini aku mendengar seseorang mengatakan bahwa Sekte Pedang Bintang Teratai kamu memiliki dua harta besar. Salah satunya adalah pedang luar biasa yang disebut Lian Xing, dan yang lainnya adalah seni pedang bintang teratai yang cocok dengan pedang ini. Aku datang ke sini hari ini karena aku harap kamu dapat memberi aku pedang bintang teratai dan mengajari aku seni pedang bintang teratai sebagai seorang sarjana yang luar biasa. Aku merasa bahwa aku harus dapat mempelajari seni pedang bintang teratai dengan sangat cepat. Xiao Huailin melihat ke kiri dan ke kanan dengan ekspresi acuh tak acuh. Namun, kali ini, ekspresi mereka bertiga tidak lagi semenyenangkan sebelumnya. Jika kata-kata dari sebelumnya masih bisa dianggap sebagai lelucon, maka kali ini, itu pasti bukan lelucon. Tujuanmu datang ke sini adalah untuk pedang bintang teratai dan teknik pedangnya. Su Yun mengangkat kepalanya, dan menatap Xiao Huailin saat dia berbicara. Xiao Huailin menoleh dan menilai Su Yun. Ketika dia melihat sarung pedangnya, matanya berbinar. Apakah kamu juga orang yang menggunakan pedang? Maukah kamu berdebat denganku? Aku tidak mau. Su Yun berkata langsung. Apakah kamu takut dengan ilmu pedangku? Atau apakah kamu tidak percaya diri dengan dirimu sendiri? Xiao Huailin berkata ketika sudut mulutnya terangkat. Tidak keduanya, hanya saja aku terluka dan tidak ingin bertarung denganmu. Jika kamu ingin memanfaatkanku, maka tidak ada yang bisa kulakukan. Su Yun mengangkat bahu. Mendengar itu, Xiao Huailin terkejut, tetapi dengan cepat tertawa terbahak-bahak. Hahaha, kamu menarik. Su Yun tidak mengatakan sepatah kata pun, tetapi pada saat itu, dia telah memperlakukan Xiao Huailin sebagai musuhnya. Xiao Huailin menoleh, memandang pemimpin sekte lama, dan tertawa, aku di sini karena dua alasan ini, cepat bawa mereka keluar, jika tidak, aku tidak akan membiarkan kalian pergi, jika kamu ingin aku berhenti, tidak apa-apa, kamu hanya perlu mengalahkan aku. Namun, aku harus memperingatkan kamu semua, jika kamu ingin melawan aku, kamu harus melawan aku sendiri. Jika kamu ingin memanggil bantuan, maka aku akan memanggil bantuan. 585, Subscribe Penatua. Xiao Huailin benar-benar bingung dengan kemunculannya yang tiba-tiba. Mendengar kata-katanya yang tidak tahu malu, bohong jika dia tidak mengatakan bahwa dia marah. Terutama murid yang membawa Xiao Huailin ke sekte, dia saat ini sangat marah. Jika bukan karena pemimpin sekte, dia sudah lama memberi pelajaran pada bocah yang tidak tahu batas ini. Hierark, berapa tingkat kultivasinya? Su Yun berkata kepada Master Sekte Tua dengan suara rendah. Berdasarkan penilaian awal aku, Master Roh Langit tahap ketiga juga dianggap sebagai keberadaan yang luar biasa. Kata pemimpin sekte tua. Apa yang akan dilakukan pemimpin sekte? Selain menolak, apa lagi yang bisa kulakukan? Master sekte tua menggelengkan kepalanya, lalu menoleh ke Xiao Huailin dan berkata, Tuan Xiao, jika kamu bersedia untuk mendiskusikan teknik pedang dengan aku secara alami sangat bersedia, dan jika kamu ingin mempelajari teknik pedang kami, itu bukan tidak mungkin, tetapi jika kamu ingin mendapatkan pedang bintang teratai yang paling berharga dari sekte kami, aku khawatir kamu tidak akan dapat mematuhinya. Apakah kamu akan menolakku? Mata Xiao Huailin terbuka lebar saat dia menatap pemimpin sekte yang lama. Permintaan yang mulia agak kasar, aku tidak bisa menyetujuinya. Master sekte tua dengan tenang berkata. Tanpa diduga, setelah kata-kata itu diucapkan, wajah tersenyum Xiao Huailin langsung menjadi dingin. Dia menatap tajam pada pemimpin sekte yang lama, dan berteriak dengan marah, kamu benar-benar berani menolakku. Kamu orang tua yang menjijikkan, aku, Xiao Huailin, dikenal sebagai pedang nomor 1 di dunia, dan sektemu adalah pedang bintang teratai. Digunakan oleh aku, itu adalah berkas sekte kamu terhadap pedang itu, untuk benar-benar menolak aku. Baiklah, karena itu masalahnya, maka mari kita berduel. Jika kamu tidak mengirim seseorang untuk mengalahkan aku, maka aku tidak akan beristirahat. Xiao Huailin berteriak, dan kemudian dia mengeluarkan pedang di belakang punggungnya dan menikamnya ke tanah. Ketika pedang itu terhunus, gelombang panas memancar dari pedang. Su Yun menatap pedang itu, dan memperhatikan bahwa pedang itu berwarna merah darah, berbeda dari pedang darah Scarlet Mistik abadi. Merahnya adalah merah yang mendekati warna lava, dan suhunya sangat tinggi, dan kemungkinan besar itu bukanlah pedang biasa. Tiba-tiba, Su Yun merasa ada yang tidak beres, dia melihat ke tempat pedang menembus tanah, hanya untuk melihat bahwa pedang itu telah meleleh, dan tanah di sana langsung diwarnai merah, seolah-olah sedang dipanggang. Betapa tingginya suhu. Su Yun diam-diam terkejut. Tantangannya sudah berakhir, Xiao Huailin menatap lekat-lekat pada pemimpin sekte tua itu, seolah-olah dia sedang menunggu jawabannya. Master sekte yang lama tidak segera menjawab. Sebaliknya, dia menundukkan kepalanya dan mulai merenung.
Bukan tidak mungkin bagi kita untuk bertukar petunjuk. Akhirnya, pemimpin sekte membuka mulutnya, memandang Xiao Huailin, dan berkata dengan acuh tak acuh, jika hanya pada intinya, bisakah aku bertukar beberapa petunjuk dengan kamu? Cih, apa gunanya? Itu akan terlalu membosankan. Jika kita ingin bertarung, kita harus bertarung sampai mati. Xiao Huailin mendengus, jika aku membunuhmu, aku akan mengambil pedang bintang teratai dan teknik pedangnya, dan jika kamu membunuh aku akan melupakannya. Jika itu masalahnya, maka maafkan aku karena tidak setuju. Pemimpin sekte tua itu menggelengkan kepalanya dan menolak. Tetapi pada saat ini, Xiao Huailin tampaknya muak dengan penolakan ringan pemimpin sekte tua. Dia menggeram, dan serangkaian teriakan marah keluar dari mulutnya. Kamu orang tua, kamu terlalu tidak puas. Setuju adalah setuju, tidak setuju tidak setuju. Bagaimana kamu bisa berbicara begitu banyak omong kosong? Jika kamu tidak ingin melawan aku, maka tidak ingin melawan aku. Masalah ini bukan terserah kamu. Dengan mengatakan itu, Xiao Huailin menghunus pedang merah darah di depannya dan langsung menebas kepala pemimpin sekte tua itu. Gerakannya sangat cepat dan cepat, tanpa ragu-ragu. Melihat itu, pemimpin sekte yang lama segera mundur seolah-olah dia telah berteleportasi, tetapi pedang lawannya tidak hanya cepat, bahkan lebih ganas. Saat pedang menebas, tubuh pedang berkedip dengan lampu merah, dan gumpalan pedang Ki merah tua langsung terbang keluar dan menabrak pemimpin sekte yang lama. Ketika dia menemukan pedang Ki, itu sudah terlambat. Pemimpin sekte tua hanya bisa buru-buru mengangkat pedangnya untuk memblokir, tetapi pedang di tangannya tidak mampu menahan serangan pedang Ki. Pedang Ki langsung menghancurkan pedang dan menusuk tepat ke dada pemimpin sekte yang lama. Pemimpin sekte tua mundur beberapa langkah, tubuhnya bergoyang tak terkendali. Dia kemudian mulai batuk hebat dengan wajah pucat. Dia sudah menderita cedera sebelumnya, dan bahkan sebelum dia bisa pulih, dia mengajarkan teknik pedang Suyun, jadi bagaimana dia bisa menahan serangan mendadak lawannya. Namun, metode Xiao Huailin telah membuat marah murid sekte pedang bintang teratai dan Suyun yang berada di sampingnya. Menyadari ada yang tidak beres, murid itu berteriak dan segera lari. Tapi Suyun tidak sedikit sopan, dia segera mengangkat pedangnya dan bergegas ke depan untuk membunuh Xiao Huailin. Dentang. Pedang kematian hitam pekat bertabrakan dengan pedang merah darah Xiao Huailin, dan keduanya bentrok. Apa yang kamu lakukan? Bukankah kita setuju untuk bertarung satu lawan satu? Apakah kamu ingin lebih banyak orang menggertakmu? Xiao Huailin meraung marah pada Suyun. Bullying dengan angka. High Priestess terluka, kekuatannya lebih rendah dari sebelumnya, namun kamu memaksanya untuk bertarung denganmu saat ini, bagaimana kamu bisa memiliki wajah untuk mengatakan kata-kata seperti itu kepadaku? Huff, kamu ingin bertarung. Aku akan menemanimu. Dengan mengatakan itu, Suyun meningkatkan kekuatannya, mencoba memaksa Xiao Huailin pergi. Namun, Xiao Huailin menggelengkan kepalanya dan berkata dengan jijik, kamu ingin bertarung denganku. Aku tidak ingin bertarung denganmu sama sekali. Kamu sebelumnya mengatakan bahwa kamu terluka, dan kultivasimu tampaknya tidak setinggi itu. Dengan mengatakan itu, lengan Xiao Huailin bergerak, kekuatan mengerikan yang mirip dengan gunung Tai meletus dari pedang merah darah. Kapan Suyun pernah melawan kekuatan mengerikan seperti itu sebelumnya? Kemungkinan besar, dibandingkan dengan kekuatan Yan Donghe seperti semut dibandingkan dengan gajah raksasa. Dia tertangkap basah, dan tubuhnya terlempar 100 meter ke belakang sebelum akhirnya berhenti. Sangat kuat. Suyun mengatupkan giginya. Meskipun dia hanya menggunakan satu tangan, dia sudah merasakannya. Meskipun kultivasi orang ini adalah kelas 3 dari Sky Spirit Master, dia jelas tidak kuat, dan pasti lebih kuat dari ini. Suyun, jangan bertindak sembarangan, kamu bukan lawannya. Pemimpin sekte tua itu bertanya dengan cemas. Dia tahu metode Xiao Huailin bahkan lebih baik daripada Suyun. Aku mengerti bahwa aku bukan lawannya, tetapi selain melawannya, apakah kamu punya pilihan lain? Suyun berkata dengan dingin. Ya, jika kamu menyerahkan pedang bintang teratai dan teknik pedang, bukankah kamu akan aman? Xiao Huailin mendengus. Ini tidak mungkin. Master sekte tua menggelengkan kepalanya, Tuan Xiao, kondisi mental kamu tidak cocok untuk pedang bintang teratai, juga tidak cocok bagi kamu untuk mengolah seni pedang bintang teratai. Jika aku memberikan dua item ini kepada kamu, kamu hanya akan menyia-nyiakan dua harta ini. Sialan, apakah kamu menghinaku? Xiao Huailin sangat marah, dia segera bergegas ke depan lagi, tapi kali ini dia pergi untuk pemimpin sekte lama. Melihat itu, Suyun tidak menahan diri, dia mengangkat pedangnya dan bergegas ke depan, tanpa menahan diri, dia memanggil Immortal Mystical Scarlet Blood Sword, Death Sword, Desolator Sword dan Tribulation Fire Sword. 3 pedang asal berputar di sekitar Xiao Huailin dengan cepat, niat pedang yang berantakan melilit seperti tornado. Xiao Huailin dengan cepat mengayunkan pedang tipis di tangannya, kecepatannya adalah sesuatu yang bahkan Suyun tidak bisa mengejar, itu berkali-kali lebih cepat daripada Yan Donghe, dan bahkan jika Suyun mengaktifkan teknik pedang angin ilahi, dengan kecepatan maksimumnya, dia masih tidak akan bisa mengikuti tempo. Bukan karena teknik pedang angin ilahi tidak secepat dia, tetapi perbedaan tingkat kultivasi mereka membuatnya sulit untuk menandingi Suyun. Apakah ini teknik pedang kekaisaran? Menarik, menarik. Hahaha, aku tidak pernah berpikir bahwa aku akan bertemu orang yang begitu menarik sepertimu di sini. Kamu dipanggil Suyun kan? Aku sudah memutuskan, aku akan melawanmu.
Xiao Huailin melawan pengepungan 4 pedang dan tertawa terbahak-bahak. Kemarahan di wajahnya sudah menghilang dan digantikan dengan kegembiraan, seolah-olah dia telah menemukan harta karun. Orang ini benar-benar temperamental. Tapi dia harus bertahan dulu, menunggu para ahli dari Sekte Pedang Bintang Teratai datang, dan kemudian memikirkan cara untuk mengusirnya. Pria ini tidak menggunakan tantangan untuk menyerang, tetapi sudah melanggar aturan gunung. Bahkan jika kultivasinya kuat, orang-orang dari Sekte Pedang Bintang Teratai tidak berdaya melawannya. Su Yun berpikir, dan meningkatkan aktivasi Qi yang dalam. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Ribuan pedang terbang keluar dari sarung pedang dan mengelilingi tempat itu seperti tornado. Pada saat itu, Xiao Huailin benar-benar tenggelam oleh 1000 pedang, dan sosoknya tidak lagi terlihat. Melihat ini, Master Sekte Tua mengerutkan kening, tetapi dia mengerti bahwa pada saat ini, tidak ada lagi ruang untuk diskusi. Dia kemudian mengeluarkan lencana pesanan dan mengaktifkannya. Cahaya hijau melesat keluar dari tengah lencana pesanan dan melesat ke langit, membentuk pola bunga teratai raksasa yang bertahan selama 4 hingga 5 napas waktu sebelum menghilang. Kemudian, Master Sekte Tua berkata, Su Yun, pria ini lebih kuat dari Yan Donghe, dan bahkan lebih kuat darinya. Aku khawatir kekuatan Sekte Pedang sulit untuk dihadapi, tetapi tindakannya telah melanggar hukum gunung. Aku sudah memberitahu para ahli Gunung Linglong, dan meminta mereka bergegas ke sini untuk menangkapnya. Kamu dan aku akan bekerja sama, dan setelah beberapa saat para ahli tiba, dia bukan sesuatu yang perlu ditakuti. Baik. Su Yun mengangguk. Tetapi di detik berikutnya, Qi meridiannya tiba-tiba sakit, Qi yang dalam di tubuhnya mulai bergerak. Sebelum dia bisa menstabilkan dirinya sendiri, dia memuntahkan seteguk darah. Su Yun mundur beberapa langkah, memegangi dadanya, dia merasakan sakit yang menyayat hati datang dari dadanya. Sial, dalam pertempuran dengan Yan Donghe, dadanya terluka parah, dan lukanya belum sepenuhnya sembuh. Hati Su Yun menjadi berat. Sebelum aura bisa ditransmisikan, pedang terbang yang menungganginya juga mulai bergoyang. Xiao Huailin yang dikelilingi oleh pedang terbang segera meraih pedang dan menebas. Dentang, dentang. Angin puyuh yang dibentuk oleh pedang terbang langsung terbelah, dan sejumlah besar pedang terbang terpotong ke tanah. Meskipun kamu terluka, aku sudah memutuskan untuk bertarung denganmu. Kalau begitu, kamu harus keluar semua. Sekarang, kamu bisa mati dan biarkan aku menikmati kemuliaan kemenangan. Xiao Huailin bergegas keluar dari tornado dan langsung menuju Su Yun, wajahnya dipenuhi dengan senyum sinis dan bangga. Melihat itu, hati Su Yun tenggelam. Dia mengertakkan gigi dan melambaikan tangannya, menyebabkan pedang api kesengsaraan terbang. Tetapi, Xiao Huailin tiba-tiba mengubah kekuatan pedangnya, pedang yang seharusnya menebas kepala Su Yun tiba-tiba berbalik, dan menusuk langsung ke jantungnya. Ini adalah teknik ilusi. Hati Su Yun tiba-tiba menjadi dingin. Xiao Huailin sebenarnya menggunakan teknik halusinasi untuk membingungkan dirinya sendiri, pedang yang seharusnya menebasnya tidak nyata, postur aslinya, selalu mempertahankan gerakan menusuk. Teknik pedang yang brilian. Su Yun tahu, bahkan di puncaknya, dia takut dia bukan tandingan Xiao Huailin. Orang ini memang luar biasa. Tetapi jika dia mengakui kekalahan seperti itu, maka itu bukan lagi Su Yun. Di saat krisis ini, dia tiba-tiba mengulurkan tangannya dan menyerang ke arah pedang. Meskipun dia tidak dapat memblokir pedang, dia setidaknya bisa mengubah lintasan pedang dan menghindari serangan fatal. Selama dia tidak mati, dia masih punya kesempatan. Pikir Su Yun. Namun, pada saat hidup dan mati itu, sesosok tiba-tiba muncul dari samping, dan kemudian dia mendengar teriakan. Pecah langit teratai putih. Saat teriakan itu jatuh, Su Yun merasakan sinar cahaya warna-warni berkedip di depan matanya, dan sebelum dia bisa melihat dengan jelas, tubuh Xiao Huailin meledak terbang. 586, Subscribe Penatua. Bang! Xiao Huailin menabrak sebuah bangunan di luar kelompok bunga teratai, dan bangunan itu segera meledak, Qi yang dalam yang berantakan mengubah seluruh rumah menjadi bubuk. Su Yun melihat ke atas dan melihat bahwa orang yang menyerang adalah pemimpin sekte lama. Pemimpin sekte tua masih memegang pedang yang patah dan menatap reruntuhan, dia bisa merasakan Qi yang padat berputar di sekitar tubuhnya. Dia menoleh dan berkata, Su Yun, lukamu berat, jangan mengedarkan Qi-mu lagi. Jika kamu terus melukai Qi Meridian, itu hanya akan menyebabkan kultivasimu turun, keuntungan tidak akan menggantikan kerugian, aku akan menanganinya, kamu bisa pergi dulu. Pemimpin sekte, kamu mungkin tidak mengerti bagaimana aku, Su Yun, bersikap. Su Yun menyeringai, yang paling aku benci adalah orang lain mengatakan apa yang baru saja kamu katakan. Itu hanya akan membuat aku semakin enggan untuk pergi. Mendengar itu, pemimpin sekte yang lama menghela nafas, mengapa kamu begitu keras kepala? Mungkin keras kepala bagimu, tapi itu prinsip bagiku. Kamu, Sai, lupakan saja, lupakan saja. Pemimpin sekte tua itu tidak terus membujuknya. Pada saat ini, sesosok muncul dari reruntuhan dan melayang di langit. Su Yun dan pemimpin sekte yang lama menoleh dan melihat Xiao Huailin. Xiao Huailin memelototi mereka berdua, wajahnya terdistorsi, dia menatap marah pada Su Yun dan pemimpin sekte tua, dan berteriak, aku berkelahi dengan Su Yun, mengapa kamu, seorang lelaki tua, ingin ikut campur?
Apakah kamu akan membantu Suyun? Apakah kalian menggertak kami dengan nomor kalian? Xiao Huailin, awalnya aku tidak berniat menjadikanmu musuh, tapi karena kamu begitu sombong, aku tidak punya pilihan selain melakukannya. Pemimpin sekte tua berkata dengan suara rendah. Pada saat ini, tidak ada gunanya bersikap sopan. Bagus, bagus, baik. Xiao Huailin terengah-engah, dan berkata dengan marah, kalian menggertak yang lemah. Ini bukan pertarungan yang bagus, dalam pertarungan ini, aku, Xiao Huailin sudah menang, tapi, kamu pikir kamu bisa menyerah begitu saja. Karena kalian berdua akan bertarung satu, aku akan meminta bantuan juga. Ini pertarungan 2VV, bukankah kali ini adil? Setelah mengatakan itu, Xiao Huailin segera mengulurkan tangannya, dan menyentuh pinggangnya sendiri, saat untaian energi yang dalam memasuki sabuk di pinggangnya. Dalam sekejap, mengaum. Raungan memekakkan telinga bergema. Suyun dan wajah pemimpin sekte lama berubah. Dalam sekejap mata, itu sudah seukuran gunung kecil. Setelah api memudar, naga api yang agung dan raksasa muncul di samping Xiao Huailin. Naga api itu melingkar di udara saat menatap tajam ke arah Suyun dan pemimpin sekte tua dengan matanya yang seperti lonceng. Ini adalah naga api, pemimpin sekte yang lama tercengang. Tiba-tiba, dia sepertinya memikirkan sesuatu dan berteriak dengan kaget, mungkinkah kamu? Orang yang menghancurkan seluruh sekte Black Hawk. Hancurkan sekte Black Hawk. Hati Suyun tenggelam, dan kemudian dia teringat laporan booming sebelumnya tentang sekte Black Hawk. Bukankah sekte Black Hawk dihancurkan oleh naga api? Mungkinkah semua ini dilakukan oleh Xiao Huailin? Orang-orang sekte Black Hawk menggertakku dengan jumlah mereka, jadi aku hanya bisa memberi mereka pelajaran. Saat ini jiwa mereka semua ada di perut saudaraku, bagaimana dengan itu? Apakah kamu ingin melihat orang-orang dari sekte Black Hawk? Tidak apa-apa, aku akan mengirim kalian untuk menemui mereka segera. Dengan itu, Xiao Huailin melambaikan tangannya. Naga api besar itu mengeluarkan raungan marah, menyerbu langsung ke arah mereka berdua. Saat mendekati mereka berdua, naga api membuka mulutnya yang besar, yang terbakar panas seperti lubang hitam yang dipenuhi lava. Suyun ingin melakukan serangan balik, tetapi saat dia akan mengaktifkan ki yang dalam, rasa sakit yang menyayat hati datang dari dadanya sekali lagi. Dari kelihatannya, lukanya cukup parah. Suyun mengertakkan gigi saat dia berpikir. Pemimpin sekte tua memegang pedang yang patah dengan satu tangan, dan menusukkannya langsung ke mulut naga api. Ki putih cerah yang mendalam melayang di pedang yang patah, dan dengan cepat berubah menjadi pola lotus air raksasa, sangat indah. King Kong. Pemimpin sekte tua berteriak. Teratai segera berubah menjadi warna emas dan naga api bergegas seolah-olah menabrak pelat baja. Dengan suara, dong, tubuhnya berhenti, tidak bisa maju lebih jauh. Ini adalah kekuatan seni pedang bintang teratai. Saat ini, pola lotus sekuat berlian. Tapi di detik berikutnya, bayangan tiba-tiba bergegas menuju pemimpin sekte lama. Suyun melihat ke atas, dan matanya langsung memerah. Pria ini adalah Xiao Huailin. Ini tidak berjuang sendirian. Mulut Xiao Huailin membentuk senyuman dingin, dan dengan keras menebas ke arah kepala pemimpin sekte tua itu. Siapa yang tahu seberapa cepat? Pemimpin sekte yang lama memiliki tingkat kultivasi yang luar biasa, tetapi dia terluka. Meskipun dia berhasil bereaksi, kecepatan reaksi tubuhnya jauh lebih lambat, dia baru saja akan menghindar, tetapi lengan kirinya terlambat, karena terputus. Pemimpin sekte tua mengerang dan jatuh dari langit. Teratai emas yang menghalangi naga api mengendur. Pemimpin sekte tua menahan rasa sakit dan berdiri. Dia melihat lengan kirinya yang telah dipotong dan menemukan bahwa ada api yang membakar dari lukanya. Pedang ini, memikirkan bahwa pedang itu akan memiliki kekuatan sebesar itu. Pemimpin sekte tua berkata dengan suara rendah. Ini belum selesai. Xiao Huailin tidak menahan sama sekali, dia bergegas maju sekali lagi, sementara naga api di udara juga menerobos teratai emas, bekerja sama dengan Xiao Huailin untuk menyerang pemimpin sekte yang lama, dan dari kelihatannya, itu akan memenggal pemimpin sekte lama. Menurutmu, apakah dia bertarung sendirian? Tiba-tiba, teriakan marah datang dari samping. Serangkaian ledakan terdengar, langit gelap, sejumlah besar awan hitam pekat berkumpul bersama, membentuk pusaran, setelah itu, beberapa sambaran petir menyambar, menabrak langsung ke sisi pemimpin sekte yang lama. Dong 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 dong. Tanah bergetar gila-gilaan saat sejumlah besar debu beterbangan, benar-benar menelan tubuh pemimpin sekte yang lama. Aura ganas menyapu ke segala arah seperti gelombang pasang. Hati Xiao Huailin menjadi dingin, dia merasakan ada sesuatu yang salah, dia segera berhenti dan tidak berani maju lagi. Tapi naga api tidak mundur, dan terus menyerang pemimpin sekte lama dengan sekuat tenaga. Mengaum. Raungan marah yang bercampur dengan kemarahan yang tak terkendali tiba-tiba keluar dari abu tebal. Dia merasa seperti gendang telinganya akan pecah. Tanah tiba-tiba bergetar hebat, seperti perahu kecil di tengah badai. Beberapa sosok yang sangat besar bergegas keluar dari dalam abu. Mereka seperti serigala atau harimau saat mereka menyerang naga api. Satu demi satu, telapak tangan besar melesat ke arah naga api. Kekuatan seberat gunung menyebar ke seluruh sekte pedang bintang teratai. Dong! Kepala naga api langsung terkena tinju besi besar.
Seluruh tubuh naga api bergoyang, dan sebelum bisa melakukan serangan balik, tubuhnya yang panjang dan kuat ditangkap oleh beberapa tangan lain, menjatuhkannya ke tanah. Bang-bang. Naga api yang besar dan menyala-nyala itu jatuh ke tanah dengan ganas. Tanah segera berubah menjadi merah menyala dan rumah-rumah yang tak terhitung jumlahnya dibakar. Itu berjuang dengan sekuat tenaga, tetapi pada saat ini, dikelilingi oleh 7 raksasa yang sangat kuat. Teror yang tiba-tiba benar-benar tidak terduga untuk spiritual binatang iblis kuno. Apa ini? Xiao Weilin terkejut, melihat 7 raksasa yang tiba-tiba muncul, dia sendiri tidak bisa bereaksi. Pemimpin sekte yang lama bahkan lebih terkejut. Dia tahu bahwa ini pasti perbuatan Suyun. Sungguh ki iblis yang kuat. Ketujuh raksasa ini kemungkinan besar adalah peralatan wayang yang diciptakan oleh alam iblis sejati. Namun, kekuatan setiap raksasa lebih kuat dari Suyun, bagaimana Suyun bisa mengendalikan peralatan boneka yang begitu kuat? Dan untuk mengaktifkannya, ketujuhnya sekaligus. Bagaimana dia melakukannya? Pemimpin sekte yang lama tercengang saat dia berpikir. Dia berbalik untuk melihat Suyun, tetapi hanya dengan pandangan sekilas, dia tercengang. Saat ini, Suyun memegang pedang dengan satu tangan, ujung pedang mengarah ke bawah, menopang tubuhnya yang hancur, sementara tangannya yang lain mengaktifkan mantra, menyalurkan ki-nya, menyebabkan wajahnya menjadi lebih pucat, dengan manik-manik batu. Keringat terus-menerus menetes dari dahinya. Jelas bahwa aktivasi 7 raksasa perkasa menghabiskan beberapa energi terakhirnya yang dalam. Jadi ini pembantu yang kamu panggil. Ada beberapa dari mereka. Xiao Weilin telah merasakan kehadiran Suyun, menatapnya, dia langsung mengerti dan tertawa dingin. Mendengar itu, Suyun mengertakkan gigi, dan tidak mengatakan sepatah kata pun. Meskipun Spirit Key of the Giants kuat, Suyun tidak memiliki terlalu banyak profound energy, jadi dia tidak dapat melepaskan kekuatan penuh mereka. Dengan tubuhnya yang terluka saat ini, mampu melepaskan 20 hingga 30% dari kekuatan mereka, sudah sangat mengesankan. Apakah kamu pikir pembantuku adalah kucing atau anjing busuk? Dengan sedikit tulang dan udara ini, kamu pikir kamu bisa mengalahkan pembantuku? Kamu terlalu naif. Xiao Weilin mencibir, mengulurkan tangannya dan menjentikkan jarinya. Tidak diketahui mantra atau sinyal apa itu, tetapi naga api yang sedang ditekan oleh 7 raksasa tulang iblis segera mengeluarkan raungan marah, api yang membakar di sekitar tubuhnya segera membesar, setelah itu, tubuhnya yang besar berkedip dan segera menjatuhkan raksasa tulang iblis di sekitarnya, dan itu terbang tinggi di langit, menari ke arah langit. Setelah berputar-putar selama beberapa putaran, ia menatap raksasa tulang iblis. Itu membuka mulutnya dan meledakkan sejumlah besar api. Iblis tulang raksasa menderita dari baptisan api, dan mengeluarkan raungan marah. Mereka melompat keluar dari lautan api, meraih naga api, dan hendak menyerang, tetapi tubuh naga api sangat kuat, tangan besi mereka sama sekali tidak berguna untuk melawannya. Hahaha. Melihat itu, Xiao Weilin tertawa terbahak-bahak. Keengganan menjadi semakin intens di mata Suyun. Tetapi pada saat ini, dia sudah terengah-engah. Kelopak matanya tumbuh semakin berat, dan dia merasa kesadarannya menjadi semakin lemah. Dia sudah mencapai batasnya. Dipaksa menggunakan gerakan seperti itu terlalu keras. Jika dia melanjutkan, maka itu akan benar-benar seperti yang dikatakan pemimpin sekte lama, Ki Meridian akan rusak dan kultivasinya akan turun. Apakah ini akhir? Suyun menghembuskan seteguk udara yang tidak murni, hatinya dipenuhi dengan pikiran yang tak henti-hentinya. Tiba-tiba, sebuah telapak tangan mengenai punggungnya. Telapak tangan ini tidak memiliki banyak kekuatan, tetapi ketika telapak tangan mencapai punggungnya, sejumlah besar energi yang dalam mengalir ke tubuhnya seperti air pasang. Suyun terkejut, dia menoleh untuk melihat, hanya untuk melihat bahwa pemilik telapak tangan adalah pemimpin sekte yang lama. 587, Subscribe Penatua. Energi mendalam yang melonjak mengalir ke tubuhnya dari telapak tangannya. Ini adalah energi mendalam yang sangat murni, yang bukan milik salah satu dari 5 atribut utama, itu lebih seperti energi mendalam pintu samping. Itu agak mirip dengan Spirit Life Key, tetapi vitalitasnya jauh lebih kuat. Setelah roh Ki memasuki tubuhnya, Suyun merasakan tubuhnya yang mengering berkembang pesat, kesadarannya kembali normal, dan semangatnya juga perlahan kembali normal. Suyun, cepat berhenti, lukamu sudah serius, jika kamu melanjutkan, kultivasimu pasti akan turun. Pemimpin sekte tua di belakangnya dengan cemas berbisik saat dia mengaktifkan Ki yang dalam. Tapi pemimpin sekte, jika kita tidak bertarung sampai mati sekarang, apakah menurutmu orang itu akan membiarkan kita pergi? Bahkan sekte Black Hawk dimusnahkan olehnya, apakah dia masih akan menunjukkan belas kasihan kepada kita? Suyun diam-diam mengatupkan giginya. Selama kamu bertahan lebih lama, begitu Gunung Linglong tiba, kita bisa mengepung dan membunuhnya. Jangan melawannya, jika tidak, itu hanya akan meningkatkan jumlah korban, kultivasinya bahkan lebih tinggi dari milikku. Kata pemimpin sekte tua. Berputar-putar, aku juga ingin berkeliling, tapi bisakah kita berkeliling sekarang? Suyun menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Namun, karena pemimpin sekte yang lama sudah mengatakannya, dia tidak bisa melanjutkan lagi. Tapi saat itu, Xiao Weilin sudah bergegas.
Dia menatap Suyun, pedang merah darah ramping mencuat seperti ular berbisa, kekosongan bergetar hebat, aura pedang mencengangkan, ujung pedang sepertinya berisi segudang pasukan, gagah berani dan mengesankan, bahkan jika dilihat sekilas. Itu tidak akan menyebabkan siapapun memiliki pikiran untuk menolak. Melihat itu, pemimpin sekte yang lama segera melepaskan pedangnya, dan mengaktifkan seni pedang bintang teratai untuk bertahan. Dia hanya memiliki satu tangan yang tersisa, dan tidak bisa lagi membawa spirit ki untuk Suyun. Namun, Suyun memahami niat pemimpin sekte lama. Dia memiliki banyak energi di tubuhnya, jadi dia memanggil spirit ki-nya dan mengeluarkan pedang kematian. Dia melepaskan spirit ki dari pedang kematian dan spirit ki melonjak seperti semburan, menyebabkan tubuhnya dipenuhi energi sekali lagi. Pemimpin sekte tua melawan Xiao Huailin, sementara Suyun terus mengendalikan 7 raksasa dan naga api. Suyun saat ini tidak gila seperti sebelumnya, kali ini dia hanya membiarkan 7 raksasa bertahan melawan serangan naga api. Meskipun mereka bergerak secara terpisah, baik pemimpin sekte lama dan Suyun merasa itu sangat sulit. Kekuatan naga api mungkin satu tingkat lebih tinggi dari raksasa. Kecuali Suyun bisa mengendalikan gerakan raksasa ketika dia berada di puncaknya, atau bahkan melawan naga api, dia mungkin hanya akan benar-benar ditekan oleh musuh. Naga api mengeluarkan napas, nyala api yang dimuntahkan menyalakan setengah dari seluruh sekte pedang bintang teratai, cahaya api membubung ke langit, seolah-olah berasal dari kiamat. Pemimpin sekte. Saat itu, teriakan berantakan keluar dari Lotus, diikuti oleh sekelompok besar sosok yang bergegas, dipimpin oleh Booming. Para ahli dari sekte pedang bintang teratai telah tiba. Orang itu yang mencoba membunuh pemimpin sekte. Semua orang menyerang bersama dan menangkapnya. Murid yang memimpin Xiao Huailin ke dalam sekte itu menunjuk ke arah pemimpin sekte yang lama dan berteriak. Ketika sekelompok orang mendengar ini, mereka menjadi sangat marah dan semua bergegas maju bersama. Melihat itu, wajah pemimpin sekte yang lama berubah, dan dengan cemas berteriak, "Apa yang kalian lakukan di sini? Cepat pergi, semua orang di bawah kelas 3 Master Roh Langit harus meninggalkan sekte pedang bintang teratai, cepat." Namun, kata-kata pemimpin sekte yang lama tidak banyak berguna kali ini. Pemimpin sekte, bagaimana kita bisa takut lagi? Sebelumnya ketika kita berhadapan dengan sekte Black Hawk, kita hanya bisa menjadi penonton mereka. Tapi hari ini, dia memprovokasi sekte pedang bintang teratai kita, sebagai anggota sekte kita, bagaimana kita bisa lari begitu saja? Menjauh seperti itu. Teriak Booming. Banyak orang yang hadir melihat naga api melayang di udara untuk bertarung dengan raksasa itu. Sebenarnya, mereka sudah tahu siapa itu, tetapi mereka tidak takut. Jika mereka takut sekarang, bagaimana mereka bisa terus hidup di masa depan? Terkadang, ketakutan adalah tanda kematian tertentu. Mungkin bukan tubuh yang mati, tetapi jiwa. Hujan lebat dari keterampilan yang mendalam melayang keluar dari segala arah, ada kilat ungu, pedang ki yang ganas, dan banyak teratai putih murni. Keterampilan yang mendalam seperti hujan, bergegas menuju Xiao Huailin, menyebabkan dia yang berada di tengah-tengah bertarung dengan pemimpin sekte tua menjadi lengah, dan langsung terkena keterampilan yang mendalam, menyebabkan dia dihancurkan di wajah, dan jatuh dari langit. Dia buru-buru bangkit, dan ketika dia melihat orang-orang yang tiba-tiba bergegas keluar, dia langsung menjadi bingung dan jengkel. Kamu sebenarnya memanggil begitu banyak orang untuk berurusan denganku. Licik, terlalu licik, kamu tidak berbeda dengan sekte Black Hawk. Karena itu masalahnya, kamu harus menanggung amarah pedang nomor 1-ku. Xiao Huailin meraung, pakaian Blade Master merah menyala segera melepaskan bola api yang menyala-nyala, seluruh tubuhnya tampak dilalap api. Huff, kata-kata yang besar. Orang-orang dari sekte pedang bintang teratai tidak yakin, dan terus menyerang. Ketika keterampilan mendalam dari segala arah menabraknya lagi, mereka langsung menghilang ke dalam api yang dilepaskan oleh pakaian Xiao Huailin. Apa? Semua orang terkejut. Peralatan kekaisaran. Melihat itu, wajah pemimpin sekte tua itu berubah. Untuk dapat menyerap begitu banyak serangan dan lolos begitu saja, peralatan kekaisaran harus memiliki peringkat tinggi. Dengan bantuan binatang iblis kuno dan perlindungan peralatan kekaisaran, kultivasinya sendiri juga sangat kuat. Dibandingkan dengan penggarap roh, orang seperti ini sudah bisa disebut ahli tertinggi. Hanya siapa orang ini? Pemimpin sekte tua itu berpikir. Jagoan. Tiba-tiba, Xiao Huailin muncul di depan pemimpin sekte tua dan menggunakan pedangnya untuk menebasnya. Ketika bayangan pedang mendekati pemimpin sekte tua, itu meledakkan lidah api sepanjang 10 meter. Pemimpin sekte yang lama tidak punya waktu untuk bertahan tepat waktu, dadanya langsung ditembus oleh lidah api dan dia jatuh dari langit. Pemimpin sekte. Booming berteriak, dan bergegas ke depan untuk membunuh Xiao Huailin. Mulut Xiao Huailin membentuk senyum menghina, mengabaikan keterampilan mendalam yang terbang ke arahnya, dia mengayunkan pedangnya ke Booming. Dentang, dentang. Pedang yang ditebas Booming terbelah menjadi dua, api pada pedang itu mengenai tubuhnya dan menyulutnya. Ah! Booming berteriak sedih, mundur beberapa langkah. Dia mengaktifkan ki yang dalam untuk memadamkan api, tetapi ki yang dalam keluar dari tubuhnya untuk melawan api, seolah-olah itu adalah semut yang mencoba mengguncang pohon. Itu tidak berguna karena api menyala lebih terang dan lebih besar. Booming berteriak dengan sedih, tetapi bahkan setelah menggunakan bagian terakhir dari ki yang dalam, dia masih tidak dapat memadamkan api.
Pada akhirnya, dia dibakar menjadi abu oleh api, sekarat dalam kematian yang menyedihkan yang bahkan tidak meninggalkan jiwanya. Pelindung Bu. Orang-orang dari Sekte Pedang Bintang Teratai meraung. Kamu bajingan, aku akan membunuhmu. Beberapa ahli dari sekte yang memiliki hubungan baik dengan Bu Ming sangat marah dan bergegas. Tetapi ketika mereka menghadapi Xiao Huailin, mereka hanya mampu bertahan selama beberapa putaran sebelum dibunuh olehnya. Ayo, ayo, apakah kamu pikir aku akan takut pada kalian? Memutar tubuhnya saat dia mengacungkan pedang di tangannya. Itu seperti roh yang terbang di antara kerumunan, gelombang demi gelombang bayangan berkelap-kelip di tengah-tengah kerumunan, sangat ilusi dan tak terduga. Semua yang disebut ahli dari Sekte Pedang Bintang Teratai ini sama sekali tidak dapat melakukan apapun untuk melawannya, yang lebih kuat bahkan dapat menyentuh Xiao Huailin, tetapi serangan mereka semua diblokir oleh rompi peralatan kekaisaran, dan yang lebih lemah bahkan tidak dapat menyentuh ujungnya. Dan setiap beberapa napas, akan ada Sekte Pedang Bintang Teratai yang akan jatuh di bawah pedang Xiao Huailin. Pedangnya menjadi sangat panas, dan setiap kali dia mengenai seseorang, suhu pedang yang mengerikan akan membakar semua darah di tubuh orang tersebut. Tubuh, dan orang-orang dengan kultivasi tinggi bahkan dapat menggunakan ki yang dalam untuk melawan, dan orang-orang dengan kultivasi rendah akan segera menjadi mayat kering bahkan jika mereka harus menghadapi beberapa luka kecil. Melihat murid-muridnya jatuh satu persatu, ekspresi pemimpin sekte lama menjadi lebih serius. Dia terbatuk keras beberapa kali, melawan luka-lukanya, dia mengangkat pedangnya yang patah dan bergegas ke depan, melepaskan kinya, dan langsung menjatuhkan para murid yang berkelahi di sekitar Xiao Huailin. Beberapa murid yang akan dibunuh oleh Xiao Huailin terpesona oleh aura pemimpin sekte lama, dan melindungi hidup mereka. Lawanmu adalah aku. Pemimpin sekte tua berteriak, dan pedang patah di tangannya melepaskan bunga teratai putih yang dia buru-buru ke depan untuk dibunuh. Begitu bunga teratai muncul, ia segera mulai mekar. Kekuatan hidup yang kuat dan konsep misterius mengelilingi Xiao Huailin dan mulai dengan panik melahap energinya yang dalam. Tapi Xiao Huailin bukan orang biasa, dia tiba-tiba melangkah maju, dan menusukkan pedangnya ke tanah. Perendaman langit melonjak api. Menabrak. Xiao Huailin meledakkan pilar api dari bawah kakinya. Pilar api muncul dan membakar bunga teratai dengan cahaya kemasan, menyebabkan pemimpin sekte terbang lebih jauh ke udara saat dia memuntahkan 3 suap darah. Ketika dia mendarat di tanah, dia sudah bernapas jauh lebih sedikit. Pemimpin sekte. Mata Suyun segera memerah, dia melepaskan ki iblisnya dan bergegas maju dengan raungan yang kejam. Saat ini kamu bahkan tidak dapat memblokir salah satu jariku, jadi bagaimana kamu bisa menjadi lawanku? Sekte ini hanya memiliki kekuatan sebanyak ini, bagaimana mereka bisa memiliki harta seperti pedang bintang teratai? Sayangnya, ini benar-benar disayangkan. Serahkan padaku dan biarkan aku memperluas cakupan pedang ini. Melihat pemimpin sekte tua yang berada di ambang kematian, Xiao Huailin menggelengkan kepalanya tanpa daya. Cek ibumu. Suyun sangat marah, dia mengeluarkan pedang bintang teratai dan menikamnya ke tanah, meraung, ini pedang bintang teratai, jika kamu memiliki kemampuan, datang dan ambillah. Suyun, jangan impulsif. Cepat pergi. Keluar dari sini. Orang ini sendirian bisa menghancurkan sekte Black Hawk. Kekuatannya mungkin sangat mengerikan. Kalian pasti bukan tandingannya. Dia. Pemimpin sekte tua itu meraih pakaian di dada Suyun dan berteriak lemah. Pemimpin sekte, apakah kamu masih tidak dapat melihat dengan jelas? Dia telah memutuskan untuk menghancurkan sekte pedang bintang teratai. Apakah menurut kamu kita masih akan berguna jika kita pergi sekarang? Suyun menggertakkan giginya saat matanya berubah menjadi merah darah. Hahaha, kau benar, kalian menindasku, dan dengan begitu banyak orang yang memukuliku, itu terlalu hina. Untuk menghukum orang-orang tercela kalian akan menjadi makanan saudaraku, sangat suka melahap jiwa, jadi jangan pernah berpikir untuk pergi hari ini. Xiao Huailin tertawa sinis, menatap kelompok itu saat dia berbicara dengan sinis. Kamu sekejam itu. Pemimpin sekte tua membuka matanya lebar-lebar dan berkata dengan sekuat tenaga. Kamu adalah orang-orang yang tidak tahu malu. Xiao Huailin tertawa, dan tidak tetap sopan, dan terus bergegas menuju kelompok itu, memegang pedangnya untuk membunuh. Dia membunuh orang seperti sedang memotong gandum, orang-orang dari sekte pedang bintang teratai tidak bisa menghentikannya sama sekali. Melihat itu, Suyun mengatupkan giginya dan menggertakkan giginya, dia akhirnya membuat keputusan. Dia meletakkan pemimpin sekte lamanya dan berencana untuk bergegas maju untuk bertarung dengan Xiao Huailin. Tapi di detik berikutnya, pemimpin sekte tua itu meraih lengan Suyun. Tunggu, Suyun. Jika kamu melewati seperti ini, kamu hanya akan kehilangan nyawamu. Kamu tidak akan pernah bisa menang melawan Xiao Huailin. Pemimpin sekte tua itu berkata dengan lemah dan cemas, ada cara, kamu bisa mengalahkannya, jadi kamu melakukan apa yang aku perintahkan. Oke, jangan, ceroboh. Pemimpin sekte, kamu punya cara. Mendengar itu, Suyun segera berhenti dan bertanya, pemimpin sekte, apa metodenya? Katakan dengan cepat. 588, subscribe Penatua. Metode. Itu ide yang bagus, tapi aku tidak bisa melakukannya sendiri. Tapi kamu bisa melakukannya. Suyun, lakukan apa yang aku katakan.
Saat pemimpin sekte yang lama berbicara, dia menarik Suyun dan dengan lemah berteriak, "Pertama, bantu aku berdiri dulu." Mendengar itu, Suyun segera membantu pemimpin sekte yang lama berdiri. Dia hanya melihat pemimpin sekte tua duduk bersila, kedua tangannya terangkat secara horizontal, rata di dadanya, mata tertutup, seolah-olah sedang bermeditasi. 3 lubang berdarah di dadanya masih berasap, lubang berdarah itu sudah menembus melalui dadanya. Pemimpin sekte yang lama masih hidup, itu hanyalah sebuah keajaiban. "Duduklah," pemimpin sekte tua tersentak. Suyun segera mengikuti. "Tutup inti rohmu, kosongkan semua ki yang dalam di dalam," kata pemimpin sekte yang lama lagi. Setelah Suyun mendengar ini, dia langsung tercengang, bagaimana ini bisa? "Pemimpin sekte, begitu aku melakukan ini, alat ajaib aku pasti akan berhenti berfungsi, dan tidak ada yang bisa menghentikan naga api." "Jangan banyak bicara, lakukan snapshot," pemimpin sekte tua berkata dengan cemas. Melihat itu, Suyun mulai berpikir cepat, tetapi dengan sangat cepat, dia memutuskan untuk mempercayai kata-kata pemimpin sekte yang lama. Dia segera mematikan semua inti roh di tubuhnya, menghentikan penciptaan ki yang dalam, dan pada saat yang sama memaksa ki yang tersisa keluar dari tubuhnya. Tanpa pasokan ki yang dalam, kekuatan raksasa mulai menghilang. "Konsentrasikan dan tenangkan pikiranmu. Biarkan pikiranmu kosong. Jangan memikirkannya. Buka 4 titik akupuntur, lembah surgawi, 4 ratai, taktik ekor, dan kayu bulan," kata pemimpin sekte tua sambil menekan tangan kanannya di dada Suyun. Suyun segera mengikuti. Dong 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 dong. Saat itu, serangkaian ledakan hebat terdengar dari sisi lain naga api, dan naga api jatuh dari langit, menekan ke bawah menuju salah satu raksasa tulang iblis raksasa. Raksasa itu langsung ditekan ke tanah dan berhenti bergerak. Sejumlah besar api menelannya dan memanggang tubuhnya yang pucat. Belum lagi raksasa lainnya juga telah berubah menjadi patung, dan sama sekali tidak bergerak. Naga api itu seperti kuda liar yang telah terlepas dari ikatannya. Itu telah kehilangan lawannya, dan benar-benar tidak terikat. Ditemukan bahwa raksasa telah kehilangan ancaman mereka, jadi segera berbalik dan menatap orang-orang sekte pedang bintang teratai yang telah dibunuh Xiao Huailin. Ketika orang-orang dari sekte pedang bintang teratai melihatnya, semua ekspresi mereka berubah, beberapa yang lebih lemah bahkan tidak bisa berdiri tegak, apalagi melawan naga api. Bagaimana mereka bisa menangani Vicious Beast yang begitu menakutkan? Naga api membuka mulutnya dan meludah ke arah kerumunan. Air liur naga api jatuh ke kerumunan, langsung melahap puluhan orang, bahkan tidak meninggalkan abu. Gemuruh lava dan api mulai memenuhi udara, pemandangan itu sangat menakutkan. Melihat bahwa semua muridnya telah meninggal secara tragis, mata cekung pemimpin sekte tua itu dipenuhi dengan kesedihan. Dia menutup matanya dan tidak berani melihat pemandangan itu lagi. Dia melantunkan nyanyian dengan suara rendah, setiap kalimat perlahan melayang ke telinga Suyun, dan di bawah mereka berdua, rune teratai putih murni muncul, dan mulai berputar dengan cepat, mengambang dengan suasana bisnis. Mereka seperti tanaman merambat, mengelilingi Suyun, dan mengebor ke dalam tubuhnya, memasuki Ki Meridian, berjalan menuju Spirit Core yang disegel. Semua ini terjadi dalam sekejap mata. Keterampilan mendalam mistis macam apa ini, untuk memiliki efek seperti itu? Suyun diam-diam terkejut di dalam hatinya. Dia membuka matanya dan melihat pemimpin sekte tua di depannya. Tiba-tiba, dia menemukan bahwa pemimpin sekte yang lama telah berusia lebih dari 10 tahun. Sebelumnya, dia masih seorang lelaki tua, tetapi sekarang, dia lebih terlihat seperti orang mati yang akan meninggal. Pemimpin sekte, apa sebenarnya teknik mendalam ini? Suyun merasakan ada sesuatu yang salah, dia langsung bertanya. Ini adalah teknik mendalam yang menyelamatkan sekte pedang bintang teratai. Pemimpin sekte tua berkata dengan acuh tak acuh, ketika dia selesai berbicara, dia tiba-tiba menarik kembali tangan yang menutupi dada Suyun, dan dengan kecepatan kilat, dia menggali ke arah dadanya sendiri. Puff! Hatinya ditarik keluar oleh pemimpin sekte tua. Suyun tercengang. Hati ini tidak terlihat seperti hati orang biasa, tetapi berwarna putih bersih. Seluruh hati seputih salju tanpa cacat tunggal. Itu sangat sempurna sehingga tidak bisa dipercaya. Ekspresi pemimpin sekte tua melengkung, darah mengalir keluar dari sudut mulutnya. Dia membuka matanya yang berangsur-angsur menjadi tak bernyawa. Menatap hatinya, dia tiba-tiba meraih hati di tangannya dan menghancurkannya, menyebabkan ledakan suara. Hatinya berubah menjadi bubuk, lalu dia menepukkan telapak tangannya dengan keras ke dada Suyun, menyebabkan semburan energi melonjak keluar seperti air banjir, dan langsung menyebar ke seluruh tubuh Suyun. Suyun merasa bahwa Spirit Core dan Ki Meridian di tubuhnya naik dengan panik, organ-organ internal, daging, dan darahnya ditutupi dengan lapisan cahaya putih murni, seolah-olah dia akan dilahirkan kembali dan dilahirkan kembali. Kultivasinya juga mulai melambung. Pemimpin sekte, kamu, apa yang kamu lakukan? Suyun membuka matanya lebar-lebar dan bergumam. Dia merasa hatinya kosong. Meskipun aku telah berlatih dengan rajin dan menghabiskan seluruh hidup aku mengejar Dao Agung, tapi bakat aku terlalu buruk, dan waktu kultivasi aku sudah terlambat. Sampai saat ini, kultivasi aku hanya di Sky Spirit Master, jika aku bertemu dengan yang tertinggi. Ahli seperti Xiao Huailin, aku tidak bisa bertarung dengannya, dan bahkan jika aku menjadi muridnya, aku tidak dapat melindunginya.
Aku di pemimpin sekte sekarang, dan apa yang telah aku lakukan adalah melalaikan tugas aku. Jika aku pergi ke dunia bawah, aku tidak akan memiliki wajah untuk bertemu dengan pemimpin sekte masa lalu, dan tidak akan memiliki wajah untuk bertemu tuan aku. Jadi, demi sekte pedang bintang teratai, aku hanya bisa melakukan ini. Sekte tua pemimpin berkata dengan lemah, suaranya seperti suara nyamuk, Suyun. Beberapa saat yang lalu, 3 dari kimeridian utama aku hancur oleh kejutan, dan api yang dihasilkan oleh pedang Xiao Huailin bahkan membakar sebagian besar spirit core di aku. Tubuh. Aku saat ini sama sekali bukan tandingannya. Oleh karena itu, untuk menyelamatkan sekte pedang bintang teratai, aku hanya bisa menempatkan hak aku Opes pada kamu. Sekarang, kamu memiliki semua energi yang mendalam aku di tubuh kamu. Aku tidak memohon kamu untuk mengalahkan Xiao Huailin. Setidaknya, untuk menunda dia, dan untuk bertahan sampai seorang ahli dari Gunung Linglong datang untuk menyelamatkannya. Sekte pedang bintang teratai tidak akan pergi ke punggung sekte elang hitam, jadi, sekte pedang bintang teratai akan diselamatkan. Saat pemimpin sekte tua berbicara, tangannya yang menekan dada Suyun tanpa daya terkulai ke bawah, dan saat ki terakhir bocor, dia berhenti bergerak, seperti patung, dia duduk bersila di depan Suyun, tidak bergerak sama sekali. Inci. Bahkan tanpa meluap jiwanya, hati yang baru saja dihancurkan sudah berisi semua yang ada di dalam pemimpin sekte yang lama, termasuk jiwanya. Pemimpin sekte lama dari pedang bintang teratai telah benar-benar menghilang kali ini. Mata Suyun melebar, jantungnya berdetak lebih cepat. Dia hanya merasa bahwa pada saat ini, darah di seluruh tubuhnya akan mendidih, akan membakar pembuluh darahnya menjadi abu, akan melelehkan tubuhnya sendiri. Lukanya sudah sembuh, dan kekuatan yang terkandung dalam tubuh Suyun jauh lebih kuat daripada puncaknya. Dia saat ini setidaknya mampu bertarung melawan kultivator Master Sky Spirit tahap kelima. Dia tidak tahu berapa lama ini akan berlangsung, tapi itu sudah cukup. Pemimpin sekte tua, istirahatlah dengan tenang. Suyun pasti akan membantumu melindungi sekte pedang bintang teratai. Suyun Chong bersujud kepada pemimpin sekte yang lama, lalu berdiri dan berbalik untuk melihat pertempuran. Naga api dan Xiao Huailin hanyalah 2 lubang hitam raksasa yang dengan gila-gilaan melahap kehidupan orang-orang dari sekte pedang bintang teratai. Merah darah. Merah api. Jeritan sedih dan raungan marah bisa terdengar di mana-mana. Tapi sekarang, raungan marah menambahkan kalimat lain. Xiao Huailin. Kedua mata Suyun tiba-tiba memerah, ki iblis di seluruh tubuhnya seperti banjir yang bocor, dan dalam sekejap mata, itu mewarnai seluruh langit menjadi merah. Pedang kematian di tangannya semakin gemetar, seolah-olah tersulut amarah di hati Suyun. Auranya mulai berubah. Mengaum. Merasakan kekuatan yang datang dari pedang kematian, naga api merasa terancam dan mengeluarkan raungan keras, berusaha menekan kekuatan pedang kematian. Tetapi pada saat itu, Suyun sudah bergegas. Momentum itu hanya bisa menggulingkan gunung dan menjungkir balikkan lautan. Xiao Huailin, yang berada di tengah-tengah pembunuhan, tidak dapat bertahan tepat waktu dan ditikam di bawah oleh Suyun yang mengancam. Dia didorong keluar dari kerumunan, bentrok dengan teratai, dan pada akhirnya, mereka berdua menabrak pegunungan belakang sekte pedang bintang teratai. Dengan suara dong, bagian belakang gunung bergetar, dan beberapa retakan besar muncul di gunung. Pedang kematian menyimpan ki iblis dan ki jahatnya, dan mulai dengan gila-gilaan merobek tubuh Xiao Huailin. Itu hanya peralatan kekaisaran Xiao Huailin sangat luar biasa, tetapi meskipun demikian, sulit bagi pedang kematian untuk menembusnya. Sebaliknya, api yang menyembur dari jubah api abadi mulai memanggang Suyun. Awalnya, kamu bertengkar hebat, tapi sekarang kamu ingin datang dan ikut campur. Sungguh membosankan. Xiao Huailin tampak tak berdaya, seolah-olah dia tidak menganggap serius Suyun. Tapi segera, ekspresinya berubah. Auramu, benar-benar berbeda dari sebelumnya. Tunggu, aura ini, bukankah itu aura orang tua itu? Mungkinkah, apakah dia memberikan kekuatannya kepada kamu? Xiao Huailin berkata dengan kaget, teknik rahasia semacam ini adalah sesuatu yang sangat sedikit orang ketahui, dan hanya ada sedikit orang yang mau meneruskan teknik ini. Aku tidak pernah berpikir bahwa kamu benar-benar akan mendapatkan kesempatan yang begitu baik, dan memperoleh energi yang mendalam dari tubuh orang tua itu. Mengesankan, tapi... Xiao Huailin tiba-tiba tertawa, apakah kamu pikir kamu bisa menang melawanku seperti itu? Dengan itu, dia mengayunkan pedangnya langsung ke kepala Suyun. Tapi di detik berikutnya, dentang. Pedang putih murni ditarik keluar oleh Suyun, dan memblokir pedang Xiao Huailin. Api yang bahkan lebih ganas meletus dari pedang putih, menelan Xiao Huailin. Pedang api kesengsaraan. Iron Mountain Flame benar-benar dilepaskan. Satu hitam dan satu putih, kedua pedang itu seperti dua penyangga, dengan kuat menekan Xiao Huailin, pedang ki yang menakutkan mengelilingi tubuhnya dengan erat. Peralatan kekaisaran. Meskipun Xiao Huailin tampak santai di permukaan, peralatan kekaisaran yang memblokir luka pasti akan menghabiskan energi mereka sendiri. Suyun sangat menyadari hal ini, bukankah peralatan kekaisaran tingkat ketujuhnya sama? Tidak peduli seberapa kuat peralatan kekaisaran, mereka masih akan memiliki momen kehancuran. Suyun sangat percaya akan hal ini. 589, Subscribe Penatua. Suhu pedang ini sangat tinggi. Xiao Huailin menatap pedang api kesengsaraan dengan ekspresi terkejut.
Dia ingin meledakkan Su Yun, tetapi menemukan bahwa kekuatan Su Yun sangat mencengangkan. Meskipun Xiao Huailin yakin bahwa dia dapat menangkis lawan dengan satu tebasan, tetapi dalam kondisinya saat ini, dia tidak dapat melakukannya. Bagaimanapun, Su Yun menyerang 2 titik, dan energinya yang dalam juga dipaksa untuk berpisah. Satu bagian dari energinya yang dalam adalah mempertahankan peralatan kekaisaran pada dirinya, dan bagian lainnya terkonsentrasi pada pedang di tangannya. Kekuatan pedang hitam tidak lemah, jika pasokan peralatan kekaisaran dilonggarkan, pedang itu mungkin akan menembus. Xiao Huailin berpikir, dia menatap Su Yun sejenak, dan memutuskan untuk menggunakan kekerasan. Dia diam-diam menekan emosinya, dan perlahan bergerak maju, menyebabkan Su Yun yang menggunakan pedangnya untuk memblokir Xiao Huailin perlahan didorong menjauh. Melihat ini, Xiao Huailin tiba-tiba tertawa puas. Bahkan dengan ini, dia masih tidak bisa mengalahkanku. Dengan mengatakan itu, dia tiba-tiba memutar pedang di tangannya, dan tubuh pedang merah darah yang ramping segera melepaskan ki yang menyala-nyala. Saat ki ini menyentuh api kesusahan, itu segera meledak seperti guntur. Ledakan dari ledakan dan ledakan kobaran api memaksa mereka berdua untuk berpisah. Namun, Xiao Huailin tidak terpengaruh oleh dampak ledakan tersebut. Dia berbalik dan bergegas ke Su Yun. Xiao Huailin mengayunkan pedangnya lagi. Serangan pedang ini tampaknya telah melampaui kecepatan ayunannya sebelumnya, dan Su Yun bereaksi hampir secara naluriah, mengangkat Tribulation Fire Sword untuk memblokir. Namun, saat pedang api kesengsaraan hendak menghentikan pedang yang menakutkan itu, pedang itu terpisah lagi, berubah menjadi 6 bayangan yang menyerang bersama. Apa? Wajah Su Yun menjadi putih pucat. Pedang ini, kecepatan ini, dapat sepenuhnya digambarkan sebagai 5.000 perubahan cucu. Xiao Huailin menatap Su Yun dengan ekspresi puas diri, tetapi ketika dia melihat ekspresi terkejut yang tak tertandingi dari Su Yun, rasa puas dirinya menjadi lebih kuat. Namun, dengan dentang, pedang menakutkan itu tiba-tiba berhenti. Xiao Huailin terkejut, dia berbalik untuk melihat, hanya untuk melihat pedangnya sendiri terhalang oleh lapisan ki cover abu-abu. Peralatan kekaisaran. Xiao Huailin benar-benar terpana. Apakah kamu pikir kamu satu-satunya yang memiliki peralatan kekaisaran? Su Yun berkata dengan dingin, dia melepaskan bendera itu dan menebasnya. Dia mendorong kecepatannya hingga batasnya, kedua pedang menari dengan gila-gilaan, teknik pedang angin ilahi diayunkan, ujung pedang menyapu bayangan, menelan Xiao Huailin. Meskipun kecepatan Su Yun tidak bisa dibandingkan dengan kecepatan Xiao Huailin masih tidak bisa mempedulikan hal lain karena serangan kekerasan ini. Paling tidak, dia hanya bisa berurusan dengan Su Yun sekarang, dan bukan Su Yun. Alhasil, tujuan Su Yun tercapai, selama dia bisa menahan Xiao Huailin sampai ahli Gunung Linglong tiba, maka tidak akan ada tempat baginya untuk lari. Pada saat itu, hanya mengandalkan dia mengabaikan aturan Gunung Linglong, menghancurkan Sekte Black Hawk, dan menyerang Sekte Pedang Bintang Teratai sudah cukup untuk membunuhnya. Xiao Huailin juga melepaskan pedang cepatnya, tetapi kecepatannya tidak dapat memberikan keuntungan besar bagi pertempuran. Mereka berdua telah bertarung selama lebih dari 100 napas, hanya melihat pedang ki berdesir, bentrokan bilah pedang. Menyebabkan ledakan terus meledak, seluruh puncak gunung diratakan oleh pedang ki, pertempuran menjadi sangat intens. Xiao Huailin sepertinya tahu bahwa terus mengganggu Su Yun hanya akan merugikannya, jadi dia segera berteriak, seolah mengirim sinyal ke naga api. Naga api meraung, mengguncang tubuhnya yang panjang dan kokoh, terbang di udara, melepaskan niat membunuh yang kuat ke arah Su Yun, ki padat yang dilepaskan oleh naga api seperti langit yang menyelimuti hati Su Yun. Jika Xiao Huailin dan naga api menggabungkan kekuatan mereka, bahkan jika Su Yun dan kultivasi pemimpin sekte yang lama adalah sama, mereka tetap tidak akan cocok satu sama lain. Bagaimanapun, kekuatan penghancur naga api jauh lebih besar daripada Xiao Huailin. Namun, Su Yun telah lama menunggu naga api menyerang. Matanya tiba-tiba menyala dengan lampu merah, ki jahat di tubuhnya tiba-tiba menghilang, ki iblis meluap, dengan bentuk pusaran air, itu bergegas ke lengannya. Sungguh ki iblis yang kuat. Xiao Huailin diam-diam terkejut, dia juga menjadi berhati-hati, khawatir Su Yun akan menggunakan keterampilan yang mendalam. Namun, Su Yun tidak banyak bergerak. Hal yang tidak biasa yang muncul adalah, secara mengejutkan, 7 iblis tulang raksasa. 7 patung raksasa sekali lagi bergerak. Mereka berdiri tegak di tanah, bergegas keluar dari api, dan dengan cepat bergegas menuju naga api. Tanah bergetar di bawah menginjak-injak 7 raksasa. Namun, 7 raksasa tidak menyerang naga api. Sebaliknya, mereka terus berlari, dan tubuh mereka yang besar, menjulang, pucat mulai perlahan mendekat. Masing-masing dari mereka memancarkan cahaya yang berbeda. Beberapa jejak di dahi mereka bersinar, beberapa jejak di dada mereka memancarkan cahaya, beberapa dari mereka memiliki lengan, beberapa dari mereka memiliki kaki, dan semuanya berbeda. Ki iblis berubah menjadi rantai tebal dan tak terbatas, menghubungkan dua lainnya, akhirnya membentuk keseluruhan, mengikat erat 7 raksasa bersama-sama. Semangat pahlawan Canggu. 7 Devil Bone Guard dapat digabungkan menjadi satu dengan bantuan Canggu. Sebenarnya, mereka awalnya adalah seluruh tubuh. Mereka adalah pengawal iblis tulang suci yang telah diturunkan dari satu tubuh. Rantai ini hanya untuk mengembalikannya ke keadaan semula. Ki iblis ini seperti kepompong, mengelilingi 7 raksasa-raksasa sepenuhnya.
Selanjutnya, ki iblis terus bocor, dan kepompong menjadi lebih besar dan lebih besar, lebih besar dan lebih besar dan lebih besar dan lebih besar. Ketika berhenti tumbuh, kepompong itu sudah setinggi Gunung Tai. Aku takut. Semua orang di Gunung Linglong bisa melihat penampilannya yang megah dan heroik. Sekte Pedang Bintang Teratai hanya berukuran beberapa kaki di bawahnya. Setelah kepompong muncul, tubuh Suyun sekali lagi terasa seperti dikupas dari kepompong. Dia mengertakkan gigi dan bertahan, tidak berani bersantai sedikit pun. Kepompong menetas dengan sangat cepat, tetapi setelah beberapa detik, kepompong itu mengendur. Rantai yang dibentuk oleh ki iblis perlahan mengendur. Mereka pecah satu persatu, hancur, dan akhirnya menghilang. Kepompong juga perlahan hancur, dan seperti pasir yang tertiup angin, perlahan-lahan terbang ke kejauhan. Pada saat inilah makhluk besar keluar dari dalam kepompong. Pada saat ini, semua orang di Gunung Linglong tercengang. Keberadaan agung macam apa ini? Dewa Iblis kuno mungkin memanggilnya raksasa yang agung. Tubuhnya bertulang putih, kepalanya sebesar gunung, bertanduk dua sebesar gunung, bermata 7, 2 di kiri dan 3 di kanan, dan 1 di dahi, semuanya mereka berwarna merah, dengan 6 lengan, masing-masing lengan tebal dan kokoh dan tebal. Ia mampu membangun kota dengan bahu besar dengan paku tulang sangat tajam, dan itu juga sangat besar, tetapi dibandingkan dengan paku tulang, sepasang sayap tulang besar yang menakutkan di punggungnya adalah sesuatu yang tidak akan pernah dilupakan orang seumur hidup. Saat itu muncul, itu mengeluarkan aura yang tak tertandingi seolah-olah itu bisa menghancurkan seluruh dunia. Seolah-olah segala sesuatu di dunia adalah semut di matanya. Bahkan hegemon dunia tidak bisa menandingi. Roh tulang iblis. Suyun menatap. Dia telah menghabiskan sejumlah besar ki yang dalam, jejak terakhir dari penjaga tulang iblis yang telah diaktifkan, jejak yang diberikan Changbu padanya. Jika bukan karena bantuan pemimpin sekte yang lama, dia pasti tidak akan membiarkan 7 raksasa tulang iblis bergabung menjadi satu. Di depan roh tulang iblis, naga api besar itu hanya seperti ular kecil. Aura naga yang dipancarkan dari tubuhnya tidak cukup untuk mempengaruhi roh tulang iblis. Apa sebenarnya benda ini? Xiao Huailin menatap roh tulang iblis dengan kaget, dan tanpa sadar berteriak. Saat ini dia tidak lagi memiliki kepercayaan diri dan kepuasan yang dia miliki sebelumnya, dan apa yang dia miliki sekarang, hanya keterkejutan dan kebingungan. Mengambil kesempatan bahwa dia terganggu, Suyun segera melompat kembali ke arah roh tulang iblis raksasa. Roh tulang iblis mengulurkan telapak tangannya yang menakutkan, yang menutupi langit dan menyeret Suyun pergi, dan kemudian menempatkannya di bahunya. Ini benar-benar bahu raksasa. Suyun berdiri di bahu raksasa itu, angin kencang bertiup dan membuat jubahnya berkibar, dia dengan dingin menatap Xiao Huailin, mata merah darahnya dipenuhi dengan niat membunuh yang tak ada habisnya. Ki iblis menari di langit. Membunuh. Suyun memerintahkan roh tulang iblis dengan dingin. Segera. Roh tulang iblis bergerak sekali lagi. Dia membuka tangannya, dan seperti gunung dengan 5 jari, telapak tangannya menekan ke arah Xiao Huailin. Itu sangat menakutkan sehingga rasanya seolah-olah langit runtuh. Apa ini? Xiao Huailin mundur beberapa langkah, mengangkat kepalanya dan melihat telapak tangan. Dia ingin menggunakan energi yang dalam untuk melawan, tetapi pada saat itu, dia menyadari bahwa kekuatan yang dimiliki telapak tangan tidak kalah dengan miliknya. Jika iblis tulang raksasa sebelumnya dibangun atas dasar kultivasi Suyun, maka roh tulang iblis ini dibangun atas dasar kultivasi Yinmo dan Changgu. Dua ahli tak tertandingi dari sekte iblis pasti bisa dibandingkan dengan orang biasa. Mengaum. Naga api bergegas dan memukul telapak tangan besar itu, mencoba menghentikan telapak tangan itu agar tidak jatuh, tetapi kekuatan telapak tangan itu tidak terbayangkan. Di bawah tekanan telapak tangan, naga api langsung menabrak tanah, bersama dengan Xiao Huailin, mereka ditekan ke tanah. Tanah benar-benar hancur, kekuatan raksasa benar-benar menghancurkan Gunung Lotus Star Sword Sect, semua rumah hancur, seluruh pemandangan berantakan. Orang-orang dari Sekte Pedang Bintang Teratai semuanya terlempar ke tanah, mereka bahkan tidak bisa berdiri dengan mantap, dan beberapa orang bahkan tertiup angin, menyebabkan kota-kota yang paling dekat dengan Sekte Pedang Bintang Teratai terpengaruh, menyebabkan seluruh dunia menjadi terkejut. Tidak ada yang menghentikan Suyun. Suyun sendiri juga tidak akan pernah berhenti. Jika dia tidak membunuh Xiao Huailin, kebencian di hatinya tidak akan tenang. Mengaum. Roh tulang iblis meraung keras, dia sekali lagi mengulurkan telapak tangannya ke tanah yang rusak, meraih Xiao Huailin yang lebih kecil dari semut, memegangi telapak tangannya, dia mulai menghancurkan. Kekuatan yang kuat dan ki iblis seperti penggiling daging, dengan gila-gilaan membunuh Xiao Huailin. Xiao Huailin benar-benar menyerah pada serangannya, dan memfokuskan semua kekuatannya pada peralatan kekaisaran, menggunakannya untuk memblokir serangan roh tulang iblis. Naga api menerobos tanah dan memuntahkan api ganas ke arah roh tulang iblis. Nyala api itu seperti lautan api, membaptis seluruh tubuhnya. Tapi, roh tulang iblis aman. Tubuh roh pahlawan ini mungkin lebih kuat daripada guru roh langit. Orang-orang dari Sekte Pedang Bintang Teratai semuanya tercengang, ekspresi mereka tercengang. Bagi mereka, adegan ini tidak kurang dari penciptaan dunia Pangu. Mereka percaya bahwa setiap orang yang hadir tidak akan pernah bisa melupakan pemandangan yang luar biasa ini selama sisa hidup mereka.
Keberadaan raksasa dan kekuatan yang kuat telah sepenuhnya membalikkan apa yang dipikirkan orang-orang ini tentang yang kuat. Di kejauhan, lapisan awan tebal melayang menuju Sekte Pedang Bintang Teratai. Ketika mereka menerima pesan penting dari Sekte Pedang Bintang Teratai, mereka menanggapinya satu persatu. Sangat cepat, ada lebih dari 10.000 ahli kuat bergegas, masing-masing dari mereka memiliki tingkat budidaya di atas kelas 3 dari Guru Roh Langit, bisa dikatakan sekelompok pahlawan. Namun, ketika mereka mencapai Sekte Pedang Bintang Teratai, raksasa yang muncul sudah membuat semua orang berhenti di jalurnya. 590, Subscribe Penatua. Apa ini? Lord of Feather Moon Pavilion mengerutkan kening. Sebagai pemimpin kekuatan terkuat di Gunung Linglong, Yan Wen biasanya tidak akan keluar untuk menangkap penjahat yang melanggar aturan. Namun, hari ini berbeda. Tahanan ini telah menghancurkan sekte. Ini jelas bukan sesuatu yang bisa dilawan oleh klan biasa, mengirim penggarap roh biasa, dan itu hanya akan mengirim dirinya sendiri ke kematiannya. Para ahli yang hadir tidak hanya Master Pavilion dari Pavilion Bulu Bulan, tetapi juga pemimpin sekte, Gunung Kinsong dan sebagainya. Semua orang melangkah ke lapisan awan yang terbentuk dari Ki dan menatap ke depan, setiap wajah dipenuhi dengan konsentrasi. Apakah dia musuh atau teman? Gunung Kinsong dari Gunung Kinsong berkata dengan suara rendah. Mungkin dia teman, tapi bukan musuh. Senior Chang Huai dari Sekte Chang Huai berkata dengan suara rendah. Bagaimana kamu tahu? Zhang Lukuang bertanya. Senior Chang Huai tua yang berpakaian biru mengulurkan tongkatnya dan menunjuk ke arah naga api telah ditekan. Begitu dia mengatakan itu, semua orang menoleh untuk melihat, hanya untuk melihat naga api yang menyemburkan api ke raksasa yang ditangkap oleh salah satu tangannya dan dihancurkan olehnya juga. Raksasa itu memiliki 6 lengan, dan ki di masing-masing lengan ini dapat dengan mudah mengobrak-abrik apapun di bawah Master Roh Langit. Bahkan orang-orang dari alam Sky Spirit Master atau lebih tinggi akan mengalami kesulitan melawan ki dan kekuatan ini, kekuatan raksasa ini tak tertandingi. Keberadaan yang menakutkan seperti itu menyebabkan wajah semua orang yang hadir menjadi gelap. Tuan Yan Wen, menurut kamu apa yang harus kita lakukan? Zhang Lukuang menarik kembali pandangannya, dan menoleh ke pria parubaya berjubah mewah, Yan Wen, dan bertanya. Tanyakan situasinya dan kemudian bertindak. Yan Wen berkata, pesan itu dari Sekte Pedang Bintang Teratai, tempat ini juga milik Sekte Pedang Bintang Teratai. Cepat kirim beberapa orang untuk mengundang pemimpin sekte lama dari Sekte Pedang Bintang Teratai dan menginterogasinya. Baik. Zhang Lukuang mengangguk, lalu berbalik dan berbicara beberapa patah kata kepada orang-orang di sekitarnya, dan dengan sangat cepat, beberapa penggarap roh terbang ke bawah. Setelah beberapa saat, beberapa orang Sekte Pedang Bintang Teratai terbang bersama beberapa orang penggarap roh. Yang memimpin mereka adalah kepala elit Lotus Star Sword Sekte Huo Tianwu, tetapi pada saat ini, salah satu lengannya terpotong, tubuhnya memiliki banyak luka pedang dan bekas luka bakar, spirit ki-nya sangat lemah, jika bukan karena miliknya. Kultivasi yang mendalam, semua luka ini sudah cukup untuk mengambil nyawanya. Huo Tianwu dibawa ke panggung, dan bergegas berlutut di depan Yan Wen dan yang lainnya, dan berkata dengan cemas, Huo Tianwu memberi hormat kepada Master Pavilion Yan, berbagai pemimpin sekte, para Master Sekte, dan berbagai Master Sekte. Tolong kirimkan beberapa ahli sesegera mungkin, dan bantu aku mengajari pelindung Su. Bunuh Xiao Huailin. Pelindung Su, Xiao Huailin. Zhang Lukuang, Senior Chang Huai dan yang lainnya saling memandang, benar-benar bingung. Huo Jinghui, berdiri dan berbicara, jangan cemas, aku hanya datang setelah menerima berita, aku tidak tahu banyak tentang ini. Yan Wen membantu Huo Tianwu berdiri, ceritakan tentang situasinya. Juga, mengapa kamu tidak melihat pemimpin sekte klan terhormat kamu? Mendengar itu, mata Huo Tianwu tiba-tiba dipenuhi dengan kesedihan dan kemarahan yang luar biasa. Mengepalkan tinjunya erat-erat, dia mengatupkan giginya begitu keras sehingga hampir patah, dan berkata dengan kebencian, pemimpin sekte. Justru dibunuh oleh Xiao Huailin. Pemimpin sekte tua sudah mati. Ketika orang banyak mendengar ini, mereka menjadi gempar. Beberapa orang mengungkapkan ekspresi terkejut, sementara banyak lainnya mengungkapkan ekspresi ketidakberdayaan dan kesedihan. Chang Huai senior dan yang lainnya menggelengkan kepala, untuk berita ini, banyak orang akan merasa sulit untuk menerimanya. Yan Wen menghela nafas, lalu melanjutkan, Huo Jinghui. Kamu mengatakan bahwa pemimpin sekte yang lama dibunuh oleh Xiao Huailin, lalu, siapa Xiao Huailin ini? Orang ini adalah pengkhianat yang menghancurkan sekte Black Hawk. Huo Tianwu meraung marah, siapa yang tahu dari mana orang ini berasal, datang ke sekte pedang aku, temui pemimpin sekte aku, dan kemudian lakukan pembunuhan. Kultivasinya sangat tinggi, dia memiliki perlindungan peralatan kekaisaran, dan bahkan mendapat bantuan dari binatang iblis kuno, metodenya mencakup segalanya, aku belum pernah menjadi lawannya, dan pemimpin sekte tua terluka sebelumnya. Jadi begitulah. Yan Wen mengangguk dan berbalik untuk melihat ke arah itu. Saat ini, telapak tangan raksasa itu sudah dibuka paksa oleh Xiao Huailin, tetapi Xiao Huailin tidak enak badan, nyala api di jubah merahnya yang berapi-api sudah sangat lemah, dan wajah Xiao Huailin sangat pucat, seolah-olah dia telah mencapai akhir dalam hidupnya. Di pundak raksasa, pria berjubah hitam itu membentuk segel tangan dengan satu tangan, menyebabkan ki iblis mendatangkan malapetaka, dan aura raksasa itu semakin kuat.
Lalu, siapa orang ini? Yan Wen akhirnya mengajukan pertanyaan yang sangat ingin diketahui semua orang. Dia. Huo Tianwu memandang Su Yun, matanya berkedip dengan kebingungan dan rasa hormat, dan berkata dengan serius, dia adalah pelindung baruku. Namanya Su Yun, dia adalah penerus King Wenlu, dan dia secara pribadi ditunjuk oleh pemimpin sekte. Jika bukan karena pelindung Su yang melangkah maju dalam waktu, sekte pedang bintang teratai akan mengikuti jejak sekte elang hitam yang baru, dan tidak ada lagi. Hati semua orang bergetar, senior Chang Wei berteriak kaget, orang ini adalah pelindung sekte pedang kamu. Kapan sekte pedang kamu memiliki ahli yang begitu menakutkan? Tidak ada yang bisa melihat melalui kultivasi Su Yun, tapi itu tidak penting. Yang penting adalah sikap raksasa itu yang mengesankan, adalah sesuatu yang bahkan tidak bisa dibandingkan dengan orang-orang ini. Jika sekte pedang bintang teratai memiliki ahli seperti itu, maka posisinya di Gunung Linglong juga akan meningkat. Su Yun belum pernah mendengar tentang ini, dari mana dia berasal. Zhang Lukuang bertanya lagi. Saat ini, pelindung Su terluka, aku khawatir dia tidak bisa tinggal lama di sini. Aku berharap semua pemimpin sekte dapat dengan cepat mengambil tindakan dan membantu pelindung aku untuk mengalahkan Xiao Huailin, pencuri, dan mengembalikan pedang bintang teratai aku. Sekte kepada kami sekte pedang bintang teratai kami, serta kedamaian kami. Huo Tianwu berkata dengan cemas, dan kepalanya jatuh ke tanah. Melihat itu, Yan Wen dan yang lainnya menyadari bahwa mereka memang mengajukan terlalu banyak pertanyaan, sekarang bukan waktunya untuk berbicara omong kosong. Yan Wen mengangguk kepada para ahli dari berbagai sekte, dan semua orang mengerti, segera bergegas keluar untuk menyerang Xiao Huailin bersama-sama. Tanpa ragu-ragu, segala macam keterampilan mendalam yang mendalam dan menakjubkan melilit Xiao Huailin. Ruang di sekitarnya berdesir, dan energi profound yang sangat indah bersiul di udara. Xiao Huailin merasakannya dan berbalik untuk melihat, tubuhnya basah oleh keringat dingin. Meskipun metodenya adalah surga warping, dia benar-benar tak tertandingi. Jika bukan karena Su Yun dan raksasa, dia masih bisa melawan para ahli ini, tapi dia sudah ditekan oleh Su Yun. Bagaimana dia bisa memiliki kesempatan untuk membalas? Menggunakan angka untuk menggertak yang muda. Menggunakan angka untuk menggertak yang muda. Apakah orang-orang dari Gunung Linglong kamu begitu tak tahu malu dan sangat membosankan? Bagus, bagus. Kali ini, aku akan membiarkan kalian semua pergi, dan di masa depan, aku akan pasti menyelesaikan skor ini dengan kalian semua. Xiao Huailin mengeluarkan raungan marah, telapak tangannya mengenai telapak tangan raksasa, melepaskan lingkaran api ki yang dalam, mengguncang telapak tangan, dia kemudian mengambil kesempatan untuk mempercepat hingga batasnya dan terbang jauh. Mau lari? Apakah aku membiarkan kamu lari? Chang Huai senior mendengus, suaranya bergema keluar menyebabkan darah Xiao Huailin mendidih. Ki Meridian bergetar seperti tali, dan tubuhnya menjadi tidak stabil, hampir jatuh dari langit. Metode ini untuk mengabaikan Imperial Equipment. Jangan mencoba melarikan diri, kamu membuat keributan di Gunung Linglong. Kembali dan lakukan. Lord of Feather Moon Pavilion berbicara dengan acuh tak acuh, dia mengulurkan tangannya ke depan, dan kekuatan misterius yang dekat dengan ruang meletus keluar dari telapak tangannya, menyebabkan udara bergetar seperti ombak dan gelombang, menyebabkannya terdistorsi. Tubuh Xiao Huailin tiba-tiba menghilang, dan ketika dia muncul, dia sudah berada di depan Yan Wen, memegangi lehernya erat-erat, dan tidak bisa melawan sama sekali. Apa teknik yang kuat? Semua orang berteriak. Dia memang layak disebut puncak sage agung Gunung Linglong. Sial. Xiao Huailin berjuang sebentar, lalu berteriak pada Yan Wen dengan marah. Kemudian, dia dengan cepat melambaikan tangannya, mengulurkan dua jari, dan menunjuk ke dadanya. Bang! Sebuah ledakan hebat tiba-tiba terjadi, menelan Xiao Huailin dan Yan Wen. Puan Pavilion. Melihat itu, orang-orang dari Feather Moon Pavilion bergegas dengan cemas dan berteriak. Aku baik-baik saja, jangan khawatir. Dengan mengatakan itu, sosok Yan Wen perlahan muncul di depan semua orang. Melihat Yan Wen baik-baik saja, orang-orang di Feather Moon Pavilion merasa lega. Aku tidak pernah berpikir bahwa dia akan begitu kejam, benar-benar menyalakan Imperial Equipment. Meskipun Imperial Equipment-nya tidak hancur, itu pasti mengalami beberapa kerusakan serius, dan nilainya mungkin akan turun banyak. Yan Wen mengerutkan kening. Ketika dia melihat Xiao Huailin, dia tidak tahu bagaimana Xiao Huailin tiba-tiba muncul puluhan kilometer jauhnya. Penampilannya tidak lagi terkendali seperti sebelumnya, dan dia sekarang dalam keadaan menyesal. Rambutnya berantakan, dan pakaiannya compang camping, kulitnya terbelah di banyak tempat. Melihat itu, para ahli lain tidak akan membiarkannya pergi, dengan semua orang mengelilinginya, Xiao Huailin terjebak dalam pengepungan. Xiao Huailin menderita serangan sengit, yang tidak dapat dia tahan, keterampilan dan pedang yang tersebar di sekitarnya hampir ingin menenggelamkannya. Apakah tidak ada cara lain? Setelah melihat ini, Su Yun, yang berada di bahu raksasa, tidak bisa menahan mata merah darahnya dari kemarahannya. Dia menyimpan 1000 pedang, pedang kematian dan pedang darah merah mistis abadi, hanya memegang satu pedang. Api kesengsaraan. Luka-luka yang disebabkan oleh api kesusahan tidak akan pernah bisa disembuhkan. Jika dia ingin membunuh, dia harus membunuh mereka semua. Dia tidak akan membiarkan Xiao Huailin memiliki kesempatan untuk kembali. Menatap sosok merah di tengah kerumunan, Su Yun maju selangkah dan terbang ke udara.
Dengan satu tangan memegang pedang, dia mengarahkan pedangnya langsung ke Xiao Huailin, yang berada di tengah-tengah kerumunan, dan melepaskan energi profound yang tersisa di tubuhnya dengan seluruh kekuatannya. Turun seketika. Tiba-tiba, cahaya putih jatuh ke tanah seperti meteor, menyilaukan dan gemerlap. Dan di tepi pedang panjang yang panas dan ajaib, sebuah rune lotus putih bersih dan indah muncul. Xiao Huailin, ingat pedang ini. Su Yun meraung, saat ujung pedang turun. Xiao Huailin yang sangat kuat tiba-tiba berbalik ke samping dan mengangkat pedangnya untuk memblokir. Seni pedang pembelah ujung hati. Su Yun mengambil kesempatan untuk mengaktifkan Spirit Shadow, menyebabkan kekuatan pedang Tribulation Fire Sword tiba-tiba meningkat beberapa kali lipat. Aura pedang yang ganas telah membubarkan semua energi mendalam musuh, itu tak terbendung dan tak terbendung. Xiao Huailin tidak bisa menahannya lagi, pedang darahnya terlempar, pedang api kesengsaraan menembus jantungnya, peralatan kekaisaran tidak bisa menghentikan pedang api kesengsaraan yang menakutkan, pedang itu langsung tertusuk, pedang yang menyala-nyala menembus dada Xiao Huailin. Seni pedang bintang teratai, retak. Su Yun mengaktifkan ki yang dalam, berpikir untuk membuatnya, lalu berteriak keras. Dong! Dada Xiao Huailin segera meledak, seperti bunga teratai yang mekar, kulit dan tulangnya berguling, dan lubang transparan besar benar-benar muncul di dadanya. Terima kasih sudah subscribe Penatua.